Suara apa? Sesuatu masuk ke mataku. Sepertinya aku bisa melihat semuanya secara tiba-tiba. Bahkan bisa dilihat nilai barang antik ini. Selamatkan aku. Saya telah bekerja paruh waktu selama lebih dari sebulan. Saya tidak mampu membayar sewa lagi. Ganir Liao, gajiku bulan ini. Kapan bisa diposting? Gaji. Anda bekerja sebagai magang. Masih ingin gaji. Bukankah aku sudah mengatakannya pada awalnya? Gaji bulanan 3.000. Bagaimana Anda bisa menepati kata-kata Anda? Dengan siapa kamu berbicara? Anda adalah seorang gadis berambut kuning. Baru beberapa hari sejak saya memasuki rumah. Anda berani menantang saya? Anda benar-benar berpikir saya memiliki temperamen yang baik, bukan? Hei kamu. Oke. Beraninya kamu hancurkan barang antik di toko saya. Anda bahkan tidak mampu membayar barang antik ini jika Anda menjualnya. Tahukah kamu? Gadis kecil, terima kasih telah menyelamatkanku. Mata naga ini. Anggap saja itu pembayaranku padamu. Suara apa? Sesuatu masuk ke mataku. Sepertinya aku bisa melihat semuanya secara tiba-tiba. Bahkan bisa dilihat nilai barang antik ini. Toko ini penuh dengan barang palsu. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Saya tidak akan membiarkan Anda kehilangan uang. Keluar sekarang dengan kemampuan mengidentifikasi harta karun. Siapa yang masih marah padamu di toko? Keluar dari sini. Oh benar. Aku perlu memberitahumu sesuatu sebelum aku pergi. Kamu tahu alasannya. Apakah tidak ada yang datang ke toko Anda? Karena rumahmu. Semuanya palsu. Kamu. Dengan mata waskita ini, saya bisa melihat menembusnya. Barang antik itu asli atau palsu? Benda ajaib. Mengapa pasar antik ini semuanya palsu? Angstrom. Mangkuk glasir Longkuan bernilai 200.000. Bos, bagaimana cara menjual mangkuk ini? Lakukan ini. 800 untuk dijual atau tidak. Girls, kita semua adalah orang jujur. Bos mentransfer uang. Oke. Tunggu sebentar. Putri sulung saya menginginkan mangkuk ini. Mangkuk ini sudah menjadi milikku. Jika Anda menginginkannya, bayarlah. Nona, saya akan membayarmu 50.000 untuk mangkuk ini. Maaf, Nona, saya tidak akan menjual mangkuk ini seharga 50.000 yuan. Aku melihatmu dengan jelas. Dibeli seharga 800 yuan. 50.000 yuan saya tidak cukup. Apakah gadis ini lelah hidup? Ini adalah wanita tertua dari keluargaku. Keluargaku adalah pemimpin dalam dunia penilaian harta karun. Dia akan jatuh. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya? Mangkuk ini sekilas terlihat seperti barang antik. Nilainya pasti tidak serendah 50.000. Semoga berhasil. Aku benar-benar membuatmu tertipu. Nonagu mengira aku hanya beruntung. Jika Anda tidak yakin, bandingkan dan evaluasi. Kalau bisa tahu asal-muasal mangkuk ini, saya bisa menjual Anda dengan harga murah. Mengapa Nona saya harus mendengarkan Anda? Saya berjanji kepada Anda. Jika kalah, mangkuk ini milikku. Oke, jika kamu kalah, Anda harus meminta maaf kepada saya. Anda juga perlu membayar saya biaya penilaian. Bagus. Keluargaku terlibat dalam bisnis ini. Nonagu luar biasa. Gadis ini tampak linglung. Sol cincin mulut teratai. Warna keruh. Ini adalah tempat pemakaran Longkuan dari akhir dinasti Wan dan awal dinasti Ming. Otentik. Harga pasaran 80.000. Sekarang giliranmu. Jangan tiru aku. Nonagu, Anda bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Mulut teratai ini jelas. Klasik dinasti Song Utara bernilai 200.000. Gradien biru sian pada warna glasir adalah glasir biru. Glasirnya sangat keruh. Ini jelas merupakan barang berat dari akhir dinasti Wan dan awal dinasti Ming. Pinjamkan aku jepit rambut di kepalamu. Hei. Cukup gunakan jepit rambut untuk mengikisnya dengan lembut. Pola mangkuk ini akan muncul. Mangkuk ini itu disamarkan oleh kaca sekunder bersuhu rendah. Tempat pemakaran Longkuan dinasti Song Utara. Kerajinan mangkuk roset mulut bunga. Terintegrasi. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada akhir dinasti Wan dan awal dinasti Ming. Nona. Ini memang dari dinasti Song Utara. Saya juga terpesona. Bahkan Gu Qifeng pun bisa melakukan kesalahan. Gadis ini benar-benar memiliki sesuatu. Bagaimana kamu tahu? Bukan keberuntungan. Itu kekuatan. Siapa namamu? Sekarang saatnya membayar biaya penilaian saya. Kamu kalah. Ini 50.000 yuan. Meskipun itu adalah biaya penilaianmu. Hei Nona. Paman, apa yang kamu lakukan padaku? Nona. Gadis ini bukan orang biasa. Mata untuk menghargai harta karun. Sangat unik dan tepat. Saya pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Bakat seperti itu. Grup Gu kami. Dia harus direkrut di bawah komandonya. Saya tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, aku hanya tidak menyukainya. Ah, teman kecil, keponakan saya pemarah. Bertindak sembarangan. Mohon bersabarlah. Jadilah itu. Saya akan membeli mangkuk ini seharga 300.000. Apa yang kamu pikirkan? 300.000.
Pak, harga yang Anda tawarkan, saya khawatir ini lebih mahal dari harga sebenarnya mangkuk ini. Jauh lebih tinggi. Sebagai senior bisnis, agaknya saya tidak akan melakukan bisnis yang merugi. Saya tidak tahu Anda mengusulkan harga ini. Bukan begitu. Apakah ada syarat tambahan lainnya? Hahaha, kamu benar-benar transparan. Berurusan dengan orang-orang yang berakal sehat. Ini hanya menghemat kekhawatiran dan tenaga Anda. Hahaha. Lihatlah usia anak saya. Dia pasti baru saja meninggalkan sekolah belum lama ini, kan? Di bawah keluarga Gu kami, ada banyak perusahaan yang terkait dengan penilaian harta karun. Jika Anda tidak keberatan, Anda mungkin juga mengambil posisi asisten manajer. Bagaimana menurut Anda mangkuk porselen ini? Anggap saja sebagai keluargaku. Sedikit berpikir. Maaf Tuan Gu. Beberapa waktu lalu, aku baru saja diperkosa olehmu. Mengundurkan diri dari perusahaan milik keluargaku. Benar-benar tidak tahu malu sekarang. Kalau begitu datanglah ke keluargamu. Bekerja di perusahaan lain. Apa yang kamu katakan? Anda berada di bawah kendali keluargaku kami. Dipecat dari perusahaan. Kami menjaga keluarga kami. Andai saja ada talenta seperti itu, bagaimana aku bisa membiarkanmu? Menyerah ke toko akar rumput. Dipecat tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang dengan kemampuan nyata seperti dia. Bagaimana Anda dipecat? Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Saya tidak tahu. Bisakah Anda memberitahu saya? Itu kita. Perusahaan mana yang dimiliki oleh Gujia? Orang yang bertanggung jawab atas toko ini disebut Liao Gang. Tidak tahu. Pernahkah kamu mendengar nama ini? Geng Liao. Ternyata itu dia. Itu di bawah keluarga Gu kami. Di semua toko barang antik. Performa terburuk. Manajer toko dengan reputasi terburuk. Maka kamu tahu kenapa dia selalu di bawah? Seseorang selalu bersamamu. Di bawah pengawasan keluarga Gu. Membuat masalah. Berbisnis memperkaya kantong sendiri. Anda orang-orang keluarga. Bahkan tidak tahu. Halo, apakah ini geng Liao? Tuan Gugu ternyata adalah Anda. Saya Liao Gang. Saya tidak tahu apakah Tuan Gu menelepon saya secara pribadi. Apa instruksi Anda? Mulai sekarang, kamu dipecat. Apa? Bos Gu, apakah kamu melakukan kesalahan? Saya telah bekerja keras di toko. Bisnisnya juga cukup bagus. Kenapa kamu tiba-tiba memecatku? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Beri aku kesempatan lagi. Siapa yang ingin dipecat oleh Tuan Gu? Tidak perlu alasan apapun. Siapa kamu? Mengapa Anda bertanya langsung? Aku akan menelepon polisi. Jangan datang. Hei, jangan sentuh benda itu. Itu adalah barang antik yang berharga. Hei, terimalah dengan lembut. Berhenti jatuh. Bos Gu, kami sudah memeriksanya. Semua item di toko ini, semuanya adalah produk. Adapun keberadaan artikel aslinya masih belum jelas. Mungkin oleh Liao Gang. Tersembunyi secara pribadi. Periksa dengan cermat untuk saya. Bahkan jika Anda menggali 3 kaki ke dalam tanah, kita juga perlu menemukan hal yang nyata. Jika tidak dapat ditemukan, semua ini, biarkan Liao Gang membayar harganya untuk ini. Teman kecil. Silakan juga mengundang teman-teman. Bisakah orang dewasa punya banyak? Terlepas dari keluhan masa lalu, datang dan ambil alih keluarga Gu saya untuk sementara. Posisi asisten manajer. Oke, aku berjanji padamu. Xiao Yu, manajer Gao ada di kantor di lantai 3. Aku akan mengantarmu. Ya. Manajer Gio keberuntungan Nian. Manajer Gio keberuntungan Nian. Tuan Gao, orang-orang yang direkomendasikan oleh Pak Gu memang rajin. Tiba begitu awal, tidak lebih. Sekadar beberapa tip tentang cara mengidentifikasi harta karun. Yunan, pesan 3 tiket ke kota Biwan pada sore hari. Itu benar, kami bertiga. Pameran Batu Gio Kongres Provinsi Jiangbei. Aku ingin membawamu dan Feng Yunan pergi dan belajar. Saya telah melihat resume Anda. Kamu dan Yunan adalah teman sekolah. Kita juga bisa saling menjaga di jalan. Anda kembali dan bersihkan sekarang. Penerbangan jam 1 saat Feng Yunan masih di sekolah sebelumnya. Hanya karena aku tidak menyukainya. Ayo pergi bersama kali ini. Semoga tidak ada yang salah. Bagus. Ya. Manajer Gao, pamerannya ada di dalam. Permisi. Asisten Wang, saya membawa 2 orang baru untuk menemui saya. Tidak ada masalah. Saya tidak tahu apapun tentang batu Gio. Kita harus segera memperbaiki kekurangan kita. Di sana ada area batu kasar. Kenapa kita tidak ke kawasan judi batu dulu? Saya tahu tentang bertaruh pada batu. Ini adalah tipe orang yang memotong batu dan bertaruh pada batu Gio. Lebih dari sekedar berjudi batu. Pergi saja dan lihatlah dan Anda akan tahu. Karena asisten Yu tahu cara bertaruh pada batu. Mengapa Anda tidak naik dan mencobanya? Senyuman ini. Tidak ada niat baik. Yuan benar-benar tidak familiar dengan ini. Sulit baginya, manajer Gao Feng. Kewaskitaan saya. Andai saja bisa digunakan untuk berjudi batu. Yunan, saya hanya memahami beberapa teori. Tapi saya belum pernah bertaruh sebelumnya. Kalau begitu izinkan saya membantu Anda melihatnya. Semua barang yang saya punya di sini berasal dari Lao Changko. Stabil. Feng Yunan. Bos, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Aturan perjudian batu. Feng Yunan, saya baru di perusahaan. Saya masih perlu belajar lebih banyak tentang ini. Oh. Dia adalah karyawan Huayun. Lalu aku akan ngobrol denganmu. Feng Yunan. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Puncak. Hampir semua cabang lainnya sudah tiba. Ayo ke sana dulu.
Bagus. Puncak. Kedua pendatang baru ini, biarkan mereka tinggal di sini dan belajar lebih banyak. Datang dan undang. Ada kemungkinan besar terjadinya penghijauan di pintu masuk pertanian lama. Sincangko tertinggal jauh. Harga batu giok tergantung pada air tanam. Warna, pemahat. Ini adalah dasar-dasarnya. Pasti bisa melihatnya. Itu sia-sia. Saya benar-benar bisa melihatnya. Yuan, Anda telah belajar begitu lama. Mengapa Anda tidak membelinya dan mencobanya? Itulah yang saya maksud. Kamu gila. Bertaruh pada batu lebih buruk daripada berjudi. Jangan impulsif. Tidak ada tempat untuk menangis jika kalah. Saya diukur. Bagian ini tidak sehijau bagian ini dan hanya memiliki sedikit warna hijau. Yuan. Hijau jadi hijau murni. Batu kasar yang besar. Ada satu pohon warna hijau di dalamnya. Gadis kecil. Apakah ini pertama kalinya Anda bertaruh pada batu? Bahan ini terlihat bagus. Tapi ada tanda ekor ayam di sini. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Walaupun warnanya hijau, Anda juga harus ditato oleh tato ini. Kehancuran. Bos, saya ingin yang ini. Manajer sudah pergi dan saya tidak ingin memilih lagi. Oke. Potongan ini awalnya 12.000. Hitung kamu 10.000. Pelanggan Huayun. Saya akan memberi Anda harga sebenarnya. Orang ini tidak mungkin marah. Kan? Peng Yunan. Yuan, Anda tidak akan punya uang. Bukan jika Anda tidak punya uang. Mengapa Anda bertaruh? Bukankah ini yang kamu minta aku beli? Lagi pula, aku tidak melakukannya. Anda bisa meminjamkan saya. Jika saat tiba, saya akan memberikannya pada Anda sebagai gaji saya. Oke. Aku akan meminjamkannya padamu. Aku tidak bisa menyalahkanmu jika aku kalah kali ini. Bagaimanapun, Anda adalah seorang pemula. Saya tidak ingin Anda membayar saya kembali uang itu. Akui saja bahwa Anda tidak mampu. Terima kasih. Gadis kecil, batu ini milikmu. Ini juga pertama kalinya saya bertaruh pada batu. Tidak tahu cara memotong. Bisakah Anda mengatur saya? Tentu saja. Ini adalah aturan kios kami. Pelanggan tidak akan memotongnya. Aku akan melakukannya untukmu. Lihat di sana. Seseorang membuka batu itu. Kabut putih. Itu kabut putih. Benar-benar hijau. Saya pergi. Warna ini terlalu tepat. Bagus. Saya benar-benar bisa melihat zamrud di dalamnya. 60.000 untuk gadis kecil itu. Saya ingin bahan ini. 60.000. Apakah kamu menyesal? Saya akan membayar 100.000. Bos, terus potong. Mengerti. Es kuning matahari hijau. Sepotong besar. Air ini sangat banyak. Gadis kecil, aku akan memberimu 1 juta. Saya ingin bahan ini. Ini. Gadis kecil, saya akan membayar 2,9 juta. Belikan kamu sepotong batu giok ini. Saudara Zhao tidak baik. 2.900.000 terlalu sedikit. Saya akan membayar 3 juta. Kurang. Ketika Anda mendapatkan uang, ingatlah untuk mengembalikannya kepada saya. Jangan khawatir, saya pasti akan membayarnya kembali. Inilah yang Anda buka. Ya, semoga berhasil meminjam uang dari Yunan. Dia beruntung. Mengapa dia sangat beruntung? Manajer Gao memiliki banyak jenderal yang beruntung. Yuan seperti ini. Anda adalah orang Tiongkok yang beruntung. Berikan batu giok itu kepada perusahaan. Kami menawarkan 3,2 juta. Puas. Puncak. Berkontribusi pada perusahaan. Apapun yang dikatakan manajer Gao, apapun itu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu saudara Feng. Uang masuk ke kartu gaji Anda. 3.200.000 itu banyak. Puncak. Semuanya. Maaf. Ini adalah karyawan Huayun kami. Jade menjual perusahaan itu. Mari kita semua mencari kesempatan lain. Maaf. Gadis kecil, lain kali kamu punya barang bagus, datanglah padaku dulu. Bagus. Datang dan duduk dan duduk. Ini manajer Su dari Jiangbei. Ini adalah manajer senior kota Yunshan. Asisten Yuan, bawahan Feng Yunan. Yo manajer Gao, ini es Bosworth-nya yang hijau ya? Sangat bagus untuk menanam air. Manajer Su menoleh. Yang ini dikendarai oleh Yuan. Taburkan air secukupnya dan warnanya pas. Asisten Yu hebat. Manajer Su menerima penghargaan tersebut. Saya mendengar dari asisten Feng bahwa Anda adalah pendatang baru. Saya belum pernah terpapar sebelumnya. Saya mengambil jurusan ilmu komputer di universitas. Semoga beruntung. Bicara tentang keberuntungan lagi. Asisten Feng, apakah menurut Anda Yuan beruntung? Dia. Keberuntungan itu baik, tapi juga punya visi. Terakhir kali saya memilih batu kasar, pikir saya, dia berbeda. Tidak ada pilihan buta. Tidak ada pilihan buta. Yuan praktis. Ini pasti akan membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Sungguh manajer senior, kepemimpinan yang baik. Yuan. Jika Anda bukan seorang Oke. Terima kasih banyak, manajer Su. Lihat. Itu gadis itu. Bertaruh pada spesies es Boxwood hijau. Sepertinya yang terjadi kemarin. Setiap orang memiliki kesan mendalam terhadap Anda. Anda terkenal. Itu semua adalah keberuntungan. Saya masih harus banyak belajar tentang taruhan batu. Saya harus menyelesaikan semua ilmu dengan cepat. Jika tidak, tingkat hijau adalah 100%. Pasti terekspos. Maka masalah pasti akan menyusul. Manajer Gao, Tuan Su sedang rapat. Anda bisa berjalan-jalan hari ini. Belum terlambat untuk berangkat setelah sarapan besok. Puncak.
Asisten Yu, Wang Devali. Saya sangat beruntung kemarin. Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda lagi hari ini? Wang Deva. Saya meminjam uang Yunan kemarin. Mungkin itu keberuntungannya. Datang lebih sedikit. Menjadi hijau berarti menjadi hijau. Ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Puncak. Anda tahu petaruh batu. Mengapa Anda percaya pada keberuntungan? Mungkin mencari kenyamanan psikologis. Tahayul tradisional Tiongkok. Tidak benar. Pergi. Tolong. Yo gadis di sini lagi. Warung saya kemarin. Spesies es box World Green sudah habis. Saya masih ingin mencobanya hari ini. Puncak. Saya ingin bertaruh satu bagian lagi. Oke. Puncak. Air untuk bertaruh pada batu lebih dalam daripada berjudi. Keluarga banyak orang hancur. Puncak. Saya menghasilkan lebih dari 3 juta tanpa masalah. Anda tidak akan kehilangan banyak jika bertaruh $1 lagi. Puncak. Gadis itu memiliki selera yang bagus. Sepotong pasir hitam ini kelihatannya bagus. Tapi dari Sing Changko, tidak ada yang berani menyentuh semua hal perjudian. Lewat sini, memberi Anda diskon 160.000. Terlalu mahal. Simpan itu untuk dirimu sendiri. Gadis itu sangat pandai menawar. Gadis itu luar biasa. Ini adalah Hou Jiang, Myanmar. Semua informasi perjudian di Lao Changko. Benar-benar nilai uang yang luar biasa. Hou Jiang, Myanmar. Saya belum pernah mendengarnya. Hou Jiang adalah Lao Changko. Bahannya kecil, tapi teksturnya sangat bagus. Selalu penuh dengan warna hijau. Manajer Gao benar. Berapa biayanya? Setidaknya 100.000. Sepotong mat kuning itu. Tambahkan yang lebih kecil di sebelahnya. Jumlahnya 200.000. Bagaimana kabarnya? Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 200.000 yuan. Mengandalkan kekuatan perspektif, menghasilkan uang sangat mudah. Namun, saya juga ingin menyembunyikan kemampuan ini. Tidak bisa diketahui orang lain. Jika tidak, Anda mungkin mendapat masalah. Yunan, bisakah kamu meminjamkanku 200.000 lagi saat itu? Bahkan 10.000 sebelumnya. Aku akan membayarmu kembali. Hei, aku akan meminjamkanmu uang ini. Aku ingin melihatmu. Nah, bisakah saya beruntung lagi? Lagi pula kamu punya uang. Tidak kurang dari 200.000. Terima kasih banyak, Saudara Feng. Kalau begitu tolong bos, tolong dipotong. Potong di sini dulu. Kalaupun ada materi, kerugiannya kecil. Ini kabut gelap. Seperti yang diharapkan, Sing Changko tidak akan bekerja. Apakah ini taruhan yang kalah? Ini benar-benar naik sekarang karena warnanya hijau. Es semangka berwarna hijau. Airnya naik. Mengapa orang ini sangat beruntung? Ini sebenarnya adalah spesies es lagi. Kualitas ini. Nona. Saya membayar 8 juta untuk 2 yuan dan mengambilnya. Saya akan membayar 10 juta. Manajer Su. Ini harus dibawa ke markas Jiangan. Kami berasal dari perusahaan yang sama. Jangan ambil itu. Ini. Saudara Feng, izinkan saya memberikan si kecil kepada manajer Su. Lebih baik biarkan dia mendapat penjelasan. Atau apakah Anda akan menjadi manusia? Terima kasih Yuan. Meski kecil, nilainya tetap di atas 1 juta. Saudara Feng dan saya akan mengumpulkan uang itu bersama-sama. Aku tidak akan merindukanmu. Nona, tunggu sebentar. Saya manajer cabang perhiasan Tai. Potongan terakhir frosting kuning. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? No. Anda memanggil saya apa? Tuan, haha. Nama belakangku adalah Sao. Terlalu tertarik pada perhiasan. Manajer yang baik Sao. Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Yang baru saja dia pinjam adalah uang saya. Meminjam semua keberuntunganku. Kamu sekarang adalah sebuah batu. Bukankah ini keberuntunganku? Singkirkan semuanya. Yu Huayun membuka 2 potong es berturut-turut. Semua pusat perhatian telah diambil alih. Kami orang-orang hanya bisa menonton. Sungguh menyedihkan. Jika manajer Zhao benar-benar menginginkannya, itu bukan tidak mungkin. Saya menghabiskan 100.000 untuk batu ini. Berapa banyak yang Anda jangan untuk dibayar? Bagaimana kalau 160.000? Hahaha, totalnya 160.000. Lelucon manajer Zhao terlalu ringan. Anda juga telah melihatnya dalam 2 hari terakhir. Asisten saya buka 2 jenis es berturut-turut. Dengan penglihatannya, maka batu ini hanya berharga 160.000 saja. Jika Zamrud keluar, Anda begitu terobsesi dengan perhiasan sehingga Anda bisa menghasilkan banyak uang. Itu benar. Meskipun hanya ada sedikit es di Hou Jiang, namun tidak ada jaminan Zamrud berisi air itu akan muncul. Manajer Sao akan mendapat banyak hal. Satu harga 200.000. Ini 2 kali lipat. 250.000 tidak boleh kurang. Bagaimanapun, batu itu milik Yuan. Saya harus bertanya padanya apakah dia bersedia. Saya merasa beruntung. Hampir habis. Jika tidak, jual saja ke manajer Sao seharga 200.000 yuan. Hahaha. Meskipun Nona Yu adalah pendatang baru, tapi sangat nyata. Ini kartu nama saya. Apa kebutuhan perumahan di masa depan? Tai Jewelry menyambut Anda kapan saja. Manajer Hao, Anda benar-benar tahu cara memburu seseorang ketika Anda punya kesempatan. Hahaha. Keberuntungan macam apa itu? Pukul 2 kali berturut-turut. Sekarang batu Gio kelas atas. Sangat bagus. Potong.
Potong saja dari tengahnya. Bahan Hou Jiang. Tidak takut cedera. Oke. Runtuh. Tidak ada apa-apa. Ini adalah sepotong memo. Bagaimana mungkin? Yang tadi memiliki kualitas yang berbeda. Semuanya kehabisan es. Bagaimana mungkin? Lebih dari 3 juta di depan. Tambahkan hari ini lebih dari 10 juta. Setelah dikurangi biaya lain-lain, masih ada 14 juta. 2 hari. Saya benar-benar menjadi seorang jutawan. Beri makan ibu dan ayah. Anan, dari mana Anda mendapatkan 600 ribu? Apakah Anda meminta masalah? Ibu, aku tidak dalam masalah. Saya membantu perusahaan bertaruh pada batu baru-baru ini. Saya baru saja membuka 2 biji es dan mendapatkan uang. Saya akan transfernya kepada Anda. Biarkan Anda menebusnya. Bagus, tunggu sampai aku kembali menemuimu. Tuan Gao, Yuan, Anda mungkin belum mengetahuinya. Anda menjualnya kepada manajer Shao. Sepotong batu itu. Akhirnya, tidak ada yang keluar. 200 ribu yuan. Itu membuang-buang uang. Hahaha. Itu digunakan untuk menutupi dari awal. Ketahui apa yang ada di dalamnya sejak awal. Tidak ada apa-apa. Siapa yang tahu bahwa manajer Shao tiba-tiba melompat keluar? Saya harus membelinya. Perhiasan Tai itu adalah berlian teratas di negara ini. Selalu sombong. Kali ini, Anda menekan semangat mereka dengan sangat baik. Hal itu membuat kami bernapas lega. Saya hanya beruntung. Masih banyak yang harus dipelajari. Keberuntungan bukanlah segalanya. Cadangan pengetahuan dan pengalaman juga sangat penting. Dapatkan berangkasnya kembali, di mana kamu dan Feng Yunan bersama-sama. Kirim ke saluran logistik perusahaan. Hati-hati dan aman. Oke, saya akan pergi sekarang. Tunggu sampai kita selesai. Ayo kita minum kopi. Bagaimana menurut Anda? Oke. Hei. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh susuku. Hubungi polisi dengan cepat. Berhenti. Kembalikan kalung itu. Kawan polisi lalu lintas. Itu dia. Tiba-tiba melompat keluar dan menarik kami. Kami hampir tertabrak dan terbunuh oleh mobil. Ya. Lihat betapa ini menyakitiku. Aduh. Itu sangat menyakitkan bagiku. Berhenti bicara omong kosong. Jika bukan karena kamu mencuri kalung temanku, aku akan mengejarmu. Saya sudah menelepon polisi. Saya akan menjelaskannya ketika polisi datang. Aku akan mencuri barang-barang temanmu. Artinya kita merampok. Beritahu kamu, Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Jangan bicara omong kosong. Hati-hati jika saya menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Kalian bertiga, berhenti bicara omong kosong. Tunggu sampai polisi datang lalu pecahkan untuk saya. Saya tidak melihat mereka melempar apapun sekarang. Kami hanya bisa menunggu polisi datang. Kembalikan kalung nenekku. Itu peninggalan yang tersisa untukku. Kenapa kamu bilang aku mencuri sesuatu? Dapatkan bukti. Kamu. Mereka merampoknya. Ya. Mereka merampoknya dengan menggunakan sepeda motor. Hei, kawan polisi, semuanya butuh bukti. Bukan? Cari kami. Cari tahu. Saya setuju. Jika Anda tidak dapat mencarinya, maka Anda harus memberikan kompensasi kepada kami. Biaya kerusakan mental ini. Ada juga upah yang hilang. Benar? Oke. Jika Anda dapat membayar, saya akan membayar Anda dapat membayar jumlah berapapun. Saya akan mencari sekarang. Pencarian Anda tidak profesional. Cobalah keindahan itu. Mungkin saya memiliki kalung yang disembunyikan di celana dalam saya. Kamu. UPS. Tidak. Biarkan wanita cantik itu yang mencari. Mungkin di celana dalamku. Mungkin di celana dalamku. Ada hal-hal baik juga. Saya akan datang. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih profesional dari saya. Kawan polisi. Hanya bercanda. Sudahkah kamu menemukan? Bukan pada mereka. Aku baru saja bilang kalian curang. Kehilangan uang dengan cepat. Dan bagianku, tidak kurang 1 sen pun. Beritahu kamu. Apa yang harus dilakukan dengan kalung nenekku? Jangan khawatir, saya akan memikirkan caranya. Tunggu sebentar, saya ingin memeriksa mobil Anda. Jangan sentuh mobilku, ini adalah sumber hidupku. Aku beritahu kamu, pindahkan mobilku dan aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Yo. Apa yang salah? Mungkin itu. Ada sesuatu di dalam mobil ini. Ini. Kamu. Saya akan mencari. Saya berjanji tidak akan menghancurkan mobil Anda. Kawan polisi, jangan menganggapnya serius. Ini. Kamu pencuri. Tidak. Kamu. Kalung. Bagaimana menemukannya? Baru saja menemukannya secara kebetulan. Ya. Spester yang sedang berkeliaran akhir-akhir ini. Itu kamu. Masih ingin menyangkalnya. Kamrat polisi bukan aku.
Oke, Anda dan kami nanti buatlah catatan. Saya akan membawa kedua orang ini kembali dulu. Gan, Anda bermain kotor dengan saya, kan? Pergilah. Kali ini, terima kasih banyak. Terima kasih telah membantuku menemukan kalung itu. Sama-sama, seharusnya. Hanya saja aku saja tepat pada waktunya untuk mengingatkan petugas penegak hukum. Mobil ini dimodifikasi. Ayo pergi juga. Saudara Feng. Saudara Feng, kami baru saja bertemu seorang pengadu. Untungnya, saya mengetahui bahwa mobil itu telah dimodifikasi. Baru saja mendapatkan kalung itu kembali. Selama semua orang baik-baik saja. Amankah itu? Saya sudah meminta manajer untuk menguncinya. Gioknya tidak hilang. Xiao Yu menangkan 2 zamrud berturut-turut. Jika Anda tidak memenangkan yang terakhir, jual ke orang lain. Namun, selama kamu tidak terluka, manajer Su. Nah Xiao Yu, tapi Anda meminjam uang saya untuk membeli batu giok itu. Apa yang terjadi? Aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu. Haha. Manajer Gao, Anda mendapat 2 zamrud berturut-turut. Saya juga mengambil asisten bayi. Jika kamu benar-benar datang kepadaku, bolehkah saya menjadikan Anda sebagai konsultan? Ya, ketika saatnya tiba. Bahkan manajer Gao tetap tinggal. Bagaimana dengan kita? Tapi aku tidak akan membiarkan dia pergi. Apakah Anda ingin pergi ke ruang? Minumlah secangkir air panas. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja jika aku istirahat. Xie Feng, minumlah air hangat dan santai saja. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Tidur siang saja dan kamu akan baik-baik saja. Terima kasih, Saudari Liu. Xiao Yu, saya pikir layanan kesehatan. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Sangat pintar. Saudari Liu lah yang mengajariku cara mengenali batu giok sebelumnya. Jika tidak, saya tidak akan memulainya secepat ini. Ini sebelum saya menggunakannya. Dibeli dengan uang dari bertaruh pada batu. Terima kasih telah merawatku sebelumnya. Gadis bodoh. Tidak perlu. Hari lain, manjakan saja aku dengan hotpot tua di gang. Ingin sesuatu yang ekstra pedas. Membeli segalanya. Saudari Liu, ambillah. Saya akan mengingatnya terlebih dahulu pada akhir pekan. Dijamin bikin kamu cukup makan makanan pedas. Benar, ada juga kurir. Anda tidak ada di sini kemarin. Saya mengumpulkannya untuk Anda. Dikirim dari kampung halaman saya. Kalau begitu terima kasih banyak, Saudari Liu. Saya akan mengingatnya terlebih dahulu pada akhir pekan. Panci panas ekstra pedas Anda. Saya ingat, ayah juga tidak menggunakan rokok. Mengapa Anda mengirimkan ini? Bong ini tampaknya sudah berumur beberapa tahun. Beri makan ayah. Apakah kamu tidak menggunakan rokok? Kirimkan ini. Ini aku. Membersihkan rumah tua beberapa hari yang lalu. Menemukan kotak kayu yang hancur. Bom di dalamnya dalam kondisi baik. Saya tidak mengerti kegunaannya. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Tahukah kamu, kalau barang antik, jual saja. Saya juga tidak bisa melihatnya. Tapi Tuan Qi dari kota kami tahu lebih banyak tentang barang antik. Juga sangat terkenal. Aku akan mengambilnya besok. Tanyakan padanya. Oke. Kalau begitu pergilah. Benar. Barang sudah sampai beberapa hari yang lalu. Mengapa Anda menelepon saya beberapa hari yang lalu? Bukan dalam perjalanan bisnis ke kota Beiyuan. Pergi ke pameran perhiasan. Gerobak perhiasan itu beberapa puluh ribu. Saya sangat sibuk sehingga saya lupa. Ayah yang baik. Sebaiknya kamu dan ibu lebih memperhatikan istirahat. Saya akan melewati pipa itu besok. Lihat apa yang dikatakan Tuan Qi. Saya memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang batu giok sekarang. Perlu menebusnya dengan cepat. Kalau tidak, rahasia perspektif mudah diungkapkan. Siapa yang kamu cari? Halo, namaku Yuan. Saya mencari Tuan Qi. Tuan Qi tidak punya tamu. Silakan kembali. Bisakah Anda menyebarkannya? Katakan saja aku punya bom. Itu diturunkan dari nenek moyang kita. Saya ingin memintanya untuk memegang matanya. Halo, saya Fang Mu, murid Tuan Qi. Halo, saya Yuan. Tolong ikuti saya. Halo, Tuan Qi. Halo teman kecil, silakan duduk. Nona Yu, ini adalah Danau Barat Longjing tahun ini. Ayo. Terima kasih. Tehnya sangat harum. Harta karun apa yang dimiliki teman kecilku? Kamu ingin mataku? Kilau. Ini ayahku. Itu digali dari sebuah rumah tua. Saya melihat materi ini seperti kayu dan logam. Moncong pistolnya berwarna emas gelap. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa ini? Itu sebabnya saya berpikir. Silakan lihat. Pola ini adalah pola awan dinasti Ming.
Badan senjata tidak terbuat dari kayu. Ini kayu mahoni perak. Bungkus kayu suram dengan kertas perak. Lebih dari 100 tahun untuk memiliki tekstur seperti itu. Jadi apakah bong ini antik? Lebih dari sekedar barang antik. Ini adalah dinasti Ming. Barang milik seorang jenderal. Emas gelap pada gagang pistol adalah emas. Lebih keras dari emas. Ayahmu, bisakah kamu menemukan harta karun seperti itu? Itu juga takdir. Karena itu adalah pusaka keluarga. Mengapa menjual hal ini? Tinggallah bersama orang tuaku. Takut menyakiti mereka. Saya juga baru saja lulus. Gajinya hanya cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Jika benda ini berharga, hanya ingin menukar sejumlah uang. Tambahkan sejumlah tabungan untuk keluarga Anda. Dengan cara ini orang tuaku tidak perlu lagi mengumpulkan makanan pada jam 3 pagi. Gadis, saya akan membayar 7,5 juta. Diterima. Harga yang diberikan guru adalah harga tertinggi. Terakhir kali dilelang, ada bong serupa. Harganya hanya 6,8 juta. Komisi juga akan dipotong. Tidak perlu 7,5 juta. 7 juta sudah cukup. Karena itu adalah Tuan Qi. Maka aku akan merasa lega. Jarang sekali Anda tidak serakah akan uang. Aku akan menulis cek padamu. Setiap sen itu banyak. Nona Yu, di mana kamu bekerja sekarang? Saya sekarang di perhiasan Huayun menjadi asisten manajer. Baru 3 bulan saya bekerja. Ini 7,5 juta. Coba lihat. Terima kasih Tuan Qi. Sekarang giliranku untuk mengucapkan terima kasih. Anak yang jujur sekarang. Jarang. Nona Yu, namaku Bai Suan Suan. Saya bisa menambahkan satu. Rincian kontak Anda, saya pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana dengan taruhanmu pada batu? Kamu cukup hebat. Oke. Urusan asisten Yu, saya juga mendengarnya. Ini kartu nama saya. Apakah kamu mau ikutlah denganku ke asosiasi Gio? Bagus. Kalau begitu terima kasih Tuan Fang. Selamat tinggal Tuan Qi. Selamat tinggal Suan Suan. Ini adalah perhiasan Mingyu yang saya buka. Pesta Gio. Biasanya di sini juga. Secara internal disebut Pavilion Mingyu. Aku akan mengajakmu berkeliling lagi. Bagus. Sangat mudah. Dibarikade oleh bos. Identitasnya tidak boleh sederhana bukan? Berpakaian agak biasa. Ini tidak seperti keluarga kaya yang menghasilkan emas. Setelah 3 taruhan, 2 kalah. Tidak ada lagi potongan terakhir. Anda benar-benar ingin menghancurkan tanda itu. Bersenandung. Aku ingin kamu mengurusnya. Berhentilah membuat masalah. Saya membawa tamu-tamu terhormat. Tamu terhormat. Ya, perhiasan Huayun. Asisten manajer Yuan. Ternyata kamu adalah abdi Tuhan. Nama yang sudah lama dikagumi. Manajer Ji, Bos Li, Junior Yuan. Senang bertemu kalian berdua. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Kota Yunshan. Seorang tuan muda muncul. Tidak menyangka menjadi begitu muda. Mengagumi. Orang-orang membuat 3 taruhan dan mendapatkan 2 keuntungan. Beberapa orang. Setelah 3 taruhan, 2 kalah. Bisakah kamu tidak mengaguminya? Bersenandung. Saya tidak punya waktu untuk ngobrol dengan Anda. Saya masih memiliki batu untuk dipotong. Bersenandung. Yuan, lihatlah. Berkabut. Yang ini pasti ada stoknya. Bagaimana jika stok ini habis lagi? Saya telah menyanyikan lebih dari 1 juta dolar. Spesies hijau kering sudah selesai. Akhirnya saya tidak membeli batu ini secara cuma-cuma. Yang ini berwarna hijau dapat menghasilkan banyak barang bagus. Sepadan dengan itu. Hahaha. Apa ini? Potongan yang dipotong oleh asisten Yu. Batu giok es. Itulah yang disebut Tuhan. Bagaimana jika saya tidak berada di Yunan saat itu? Saya yakin untuk pertama kalinya pergi ke kota Beiyuan untuk menemukan Anda. Semoga beruntung. Keberuntungan ada dalam bisnis ini. Sangat penting. Tapi itu juga merupakan bagian dari kekuatan. Bos Fang. Asisten Yu memiliki mata yang bagus. Mengapa kamu tidak mengundangnya? Bergabunglah dengan asosiasi Gio kami. Aduh, hei, saya lupa tentang hal itu. Saya sudah berpikir untuk bergabung dengan asosiasi sebelumnya. Tapi aku baru. Gunakan kewasitaan untuk menebak pencapaian tersebut. Akan merepotkan jika kita ketahuan. Asosiasi kami di lokal ada lebih dari 30 orang. Tapi yang bertanggung jawab hanya kami yang penuh kebajikan. Meski kecil. Tapi ada saluran lokal. Jika Anda tertarik, semua orang berbagi sumber daya. Benar. Kami terlalu tertarik pada hubungan harmonis dengan Huayun. Itu milik hubungan kompetitif perusahaan. Tapi, itu tidak mempengaruhi kerja sama swasta kita. Ada banyak manfaat bergabung dengan kami. Bergabunglah untuk bertemu lebih banyak orang. Pelajari lebih lanjut. Tapi terlalu terburu-buru untuk menyetujuinya. Akan membuat orang dipandang rendah. Terima kasih atas kebaikanmu. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda manfaat lainnya. Mungkin Anda tergoda. Asisten Yu terakhir kali pertunjukan di kota Beiyuan. Kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, bisakah kamu membuka mata kami? Jika asisten Yu buat bos Fang sakit hati, saya tuan rumahnya mengundang Anda makan malam. Aku mengenalmu. Apa idemu? Apa koleksi masa depan saya bersamamu? Tapi setengah sen tidak masalah. Setiap orang baru yang bergabung dalam asosiasi, saya bisa melakukannya. Biarkan mereka pergi ke ruang koleksi saya. Pilih sepotong bahan mentah dan bertaruhlah. Terakhir kali Li Hongye, saya bertaruh pada sepotong kaca. Lebih dari 3 juta. Oke. Aku baru saja hendak melihatnya juga. Di mana ruang koleksi bos besarmu? Bagus. Ikuti aku. Pergi. Hahaha. Ini ruang koleksiku. Ini
Itu semua adalah diriku 10 tahun yang lalu. Bahannya harganya puluhan ribu. Sebagian darinya terpecahkan. Masih banyak yang tersisa. Asisten Yu punya sesuatu yang disukainya. Pilih sepotong. Bos Fang. Bagian Anda. Saya ingin membelinya setiap kali saya datang ke sini. Tidak untuk dijual. Pilih saja. Bos Fang adalah anak dari keluarga kaya. 10 tahun yang lalu, puluhan juta bukanlah apa-apa baginya. Jika Anda tidak menyukai bisnis ini, kami juga tidak mengenalnya. 10 tahun yang lalu, saya menghabiskan puluhan ribu untuk membeli ini. Saya yakin saya akan mendapatkan uang saya kembali sejak lama. Bahan ruang koleksi ini jauh lebih baik daripada di luar. Ini hanyalah tanah suci untuk perjudian batu. Koleksi Bos Fang sungguh luar biasa. Potongan ini rendah dan ketan. Masih ada retakan. Tidak berharga. Harus cepat. Ada hal lain yang harus dilakukan nanti. Bagian ini. Bos Fang, Anda tidak dapat menyimpan materi ini. Setiap kali Anda mengundang seseorang ke ruang koleksi, siapa yang tidak menyukainya? Anda membuka Skyleak sayang. Ya. Aku akan membayarmu untuk membawa seseorang ke sini. Jika Anda tidak menyukai ini benar-benar membuang-buang waktu. Asisten Yu, ini yang saya taruh di bagian bawah kotak. Anda mengubah sepotong. Saya akan memberi Anda diskon 20%. Oke, karena Bos Fang enggan berpisah dengannya. Lalu aku akan mengubahnya. Bos Fang, hanya bagian ini. Hei, bisnis ini, harga tetap 200 ribu. Bos Fang, apakah 20 meter persegi terlalu tinggi? Cangkang pasir hitam ini. Hai Lauli, kamu lupa, karya ini adalah bahan lama dari M.A. Meng Changko. Saya membelinya saat itu. Harganya juga ratusan ribu. Menambahkan puluhan ribu hanya untuk melindungi modal. M.A. Meng Changko memang merupakan jebakan lama. Kulit hitam dan kulit hitam lebih sering terjadi. Tanam air dan bertaruh hijau. Hanya saja jenis kacanya terlalu sedikit. Asisten Yu sangat berpengetahuan. Bagaimana jika ternyata ini adalah zamrud? Itu adalah gunung emas dan perak. Gesek kartu atau transfer. Saya akan membayar 200 ribu sekarang. Pindai kodenya. Oke. Asisten Yu. Jika tidak, saya akan menyelesaikannya di sini hari ini. Biarkan Lao Ji dan aku memiliki pandangan yang panjang. Oke, saya akan mencobanya sekarang. Kabut air ini terbuat dari sutra hitam. Bahan M.A. Meng memang rawan cacat. Asisten Yu curang. Aku akan melipat gandakan uangnya. Beli bagian ini dari Anda. Kali. Apakah Anda menindas pendatang baru? Jenis air ini tidak biasa. Saya akan membayar setengah juta. Materi ini dari Lao Ji. Toko perhiasan Changwan tidak buruk pada saat ini. Saya akan membayar 600 ribu. Tai ingin mempertahankan pelanggan. Maka andalkan saja. Jangan datang ke sini. Changyun, kami sekarang kekurangan barang-barang mewah. Jangan merampokku. Saya akan membayar 800 ribu. Asisten Yu, bisakah Anda mengembalikan materi ini kepada saya? Bagaimana kalau aku melepaskan semuanya? Mungkin itu akan runtuh pada pemotongan berikutnya. Es tinggi dan hijau. Kenaikan besar. Saya akan membayar 4 juta. Aku bahkan menginginkan separuh lainnya. 4 juta. Gaobing adalah batu giok tingkat kedua. Kamu terlalu pelit. Saya menawarkan 5 juta. Saya menawarkan 8 juta. Asisten Yu, saya ingin menyimpannya sebagai harta karun saya. 3 orang. Berhentilah berkelahi. Bos Fang, ruang koleksi Anda penuh dengan bahan. Manajer Ji, sepotong kecil ini serahkan saja padamu. Asisten Yu, kenapa memilihku? Kami semua adalah teman lama dari asosiasi. Cukup adil. Bagaimana dengan bagian ini? Ganti saja kesenjangan dalam transportasi jangka panjang Anda untuk barang-barang kelas atas. Ya. Asisten Yu masih transparan. Saya tidak keberatan. Xiao Yu benar-benar bijaksana. Saya tidak mengundang orang yang salah. Asisten Yu, saya ingat bantuan ini. Sayangnya, Asisten Yu, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Mari kita tangani sejumlah material bersama-sama. Oke, ayo pergi. Lihat. Tidak buruk. Xiao Yu, lihat Gaobing ini. Setelah diproses, benar-benar menarik perhatian. Terima kasih, Jige. Ngomong-ngomong, Saudara Fang, saya ingin membeli mesin ini di halaman Anda. Dan bahan Wolxin Changko ini. Bukankah itu bagus untuk ruang koleksi? Bukan dari ruang koleksi. Inilah yang ada di halaman. Mesin biasa dan wall. Xiao Yu hanya ingin melatih kemampuannya. Bukan ketika saya pertama kali masuk industri ini, saya membuat 4 taruhan dan 3 mawar. Anda harus paham dengan alat-alatnya. Mesin ini semi-otomatis. Butuh waktu setengah tahun. 100 ribu wall. Mesin. 40 ribu. Mungkin saya akan beri Anda 200 ribu. Saudara Fang, tolong atur seseorang untuk mengirimkannya kepada saya. Saudara Fang, hanya perlu beberapa hari bagi Anda untuk membeli mesin baru. Anda bosan melihat bahan wall. Dapatkan barang baru segera. Oke, mesin itu saya akan mengubahnya menjadi yang sepenuhnya otomatis untuk Anda. Tidak sepenuhnya otomatis. Hanya mesin manual ini yang bisa melakukannya. Ada apa dengan Xiao Yu? Saudara Fang, dasar sampah. Bisakah kamu berikannya padaku? Saya ingin mempelajarinya. Struktur ekor kuda. Ada retakan di mana-mana di sini. Walaupun ada warna hijau, terlalu rusak untuk digunakan. Saya hanya ingin mengambilnya. Bandingkan dengan ilmu yang ada di buku. Lagi pula itu sia-sia. Sebelumnya, seseorang membuka lapangan hijau kekaisaran. Tapi itu rusak seperti terak. Tidak berguna. Saya akan melakukan penelitian dan kemudian membicarakannya.
Halo, saudara Gao Feng. Aku punya jebakan lama, Gao Bing. Ayo cepat. Oke, saya akan segera ke sana. Di mana barang-barangmu? Coba saya lihat. Apa yang terburu-buru? Memberi. Ah. Gao Bing ini hampir tenggelam dalam kaca. Tekstur hijau. Seolah hidup. Ini pasti yang terbaik di antara batu giok. Kamu sangat beruntung. Mengapa itu sangat jahat? Saya kemarin pergi ke perusahaan Fangmu. Mereka ingin mengundang saya ke Asosiasi Giok. Dari situlah saya mendapatkan materi ini. Asosiasi Giok. Temukan aku sebelumnya. Bagaimana denganmu? Masuklah jika kamu mau. Tapi batu ini, bisakah kamu keluar dari sana? Itu tidak mudah. Pang Mu sangat baik. Bukan karena saya baru. Hanya ingin mencubitku. Bersenandung. Masih mencubitmu. Mereka harus memiliki kemampuan itu. Ah, orang-orang tua itu melihatmu berada di luar jangkauanku. Kamu 4 taruhan dan 3 kemenangan. Biasa saja. Batu ini. Apa yang terjadi dengan perusahaan? Saya akan memberi Anda 10 juta. Tunggu saja dan hitung uangnya. Sayangnya benar. Kabar baik, apa yang akan terjadi di masa depan? Ingat perusahaannya dulu. Ah, mengerti. Saudara Gao Feng. Aku pergi. Bagus. Itu yang terbaik, meski agak kecil. Hijau kekaisaran ini, saya ingin menyimpannya sebagai pusaka keluarga. Tidak menjual dengan jumlah uang berapapun. Ibu, saya kembali. Anan, kenapa kamu kembali tiba-tiba? Mengapa membeli begitu banyak barang mahal? Anda baru saja mulai bekerja. Ibu, apakah saya sedang berlibur? Apakah aku tidak merindukan kalian? Dan itu tidak mahal. Aku memilih ini khusus untuk kalian berdua. Di mana ayahku? Ayah. Ayah, kamu lihat, ini rokok Cina yang kubelikan untukmu. Dan gudang anggur nasional ini ada ratusan botol. Menghabiskan uang secara acak setelah lulus. Merokok dan alkohol berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Singkirkan itu, mengerti? Ayah, maka saya tidak akan membelinya lain kali. Anan, baru saja lulus. Anda menghasilkan uang di luar. Jangan menghabiskan uang sembarangan. Ayah, apakah kamu ingat sebelumnya Anda mengirimi saya yang itu? Pipa kakek? Itu pipa lama. Itu bom tua. Apa yang ingin kukatakan? Ibu, itu barang antik untuk pangeran dan bangsawan. Saya menjualnya dengan harga 6,5 juta. 6. Lebih dari 600 yuan. Itu sepadan dengan keributan ayahmu. Itu 6,5 juta, bukan 600 yuan. Anan, kamu tidak demam, kan? Ayah, itu benar. Itu benar-benar barang antik. Itu dari dinasti Qing. Saya menjual semuanya ke pedagang barang antik. Semua uang ditransfer ke kartu saya. Lebih dari 6 juta. Berapa banyak uang itu? Orang tua, Anda tidak perlu menyimpan uang lagi. Saya mendukung Anda. Seharusnya aku tahu kalau bom adalah harta karun. Itu harus disimpan sebagai pusaka keluarga. Ayah, menjualnya demi uang adalah satu-satunya cara agar praktis. Jika Anda menyimpannya sebagai pusaka keluarga, apa yang harus saya lakukan jika saya menimbulkan masalah? Sudah waktunya rumah kita direnovasi. Anda tidak perlu bertani lagi. Saya akan membuat kontrak untuk Anda. Pohon buah-buahan di belakang bukit. Habiskan saja waktu. Tidak. 6 juta itu banyak. Anda akan membeli rumah setelah menikah. Berantakan. Ada banyak tempat untuk menghabiskan uang. Mari kita tidak memperbaiki rumah untuk saat ini. Ayah, memperbaiki rumah tidak akan menunda hidup kita. Jangan khawatir. Unit-unit ini sangat menjengkelkan. Menginginkan file ini. Bukti itu. Ini jelas sudah selesai. Menendang bola lagi. Saya berlari ke departemen desa, kota, dan pusat pemerintahan daerah. Hasil. Masih belum selesai. Mengurus hal-hal di gunung. Terakhir kali kamu memberikanku rokok yang bagus. Saya masih menyimpannya. Mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai hadiah besok? Undang mereka untuk makan lagi. Hadiah apa yang harus diberikan? Menyukai pengentasan kemiskinan setiap hari. Saya belum melihat mereka mencapai apapun. Atau aku tidak cukup kuat. Andai saja aku bisa menjadi lebih kuat. Mereka datang bersama lebih awal. Orang tua. Rumahnya masih dalam perbaikan. Mengurus hal-hal di gunung. Saya akan memikirkan cara lain. Xiao Yu. Aku menemukanmu. Ibumu memintaku untuk meneleponmu. Ada teman yang datang. Teman. Kenapa aku tidak tahu aku punya teman yang datang? Gadis yang sangat cantik. Untuk dipakai. Seperti bintang film. Hanya berdiri di halaman rumahmu. Jarang ada teman yang datang. Kembalilah dan hibur orang dengan baik. Siapa itu? Ayo pergi. Ibu, saya kembali. Peng Yunan. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Apakah kamu tidak menyambutku di rumahmu? Selamat datang, selamat datang. Anan, temanmu cantik sekali. Bibi, saya mencari Yu Anan. Sesuatu telah terjadi. Anan, apa yang masih kamu lakukan? Tuangkan teh untuk temanmu. Gunakan longjing terbaik yang Anda beli terakhir kali. Bagus, saya akan segera pergi.
Bagus, saya akan segera pergi. Bibi, tidak perlu repot. Saya tidak haus, tidak ada masalah. An khusus membeli teh ini. Biasanya saya enggan meminumnya. Tidak perlu. Kalau begitu, mari kita bicara. Asisten Feng, Anda datang kepada saya kali ini. Apa yang terjadi? Asisten Yu, kita semua adalah rekan kerja. Jangan terlalu asing. Panggil saja aku Yunan. Yunan, kata manajer Gao. Prosedur di kampung halaman Anda belum selesai. Biarkan aku datang dan membantumu. Yunan, ini masalah pribadiku. Bagaimana aku bisa menyelesaikan ini? Perjalanan yang panjang. Saya sangat malu. Kata manajer Gao, Anda adalah tangan kanan perusahaan. Ini masalah pribadimu. Itu harus dilakukan sebagai urusan resmi. Yunan, terima kasih banyak. Jangan terlalu sopan. Udaramu cukup manis. Jauh lebih nyaman dibandingkan di kota. Yunan, jika Anda tinggal di pedesaan untuk waktu yang lama, saya merasa bosan. Sebelum saya masuk sekolah dasar, tinggal di pedesaan. Kembalilah sekarang. Bahkan rumah-rumah tua pun dibongkar. Yunan, saya pergi ke kota 3 kali. Mereka bilang prosedur dan materinya sedikit. Apakah Anda punya ide? Yakinlah. Saya wanita tertua di keluarga Feng. Serahkan padaku. Halo. Yuan, saya di kamar pribadi 302. Hakim Kabupaten Zhang akan segera hadir. Ayo cepat. Ingatlah untuk menyelesaikan akun. Bagus, saya akan segera ke sana. Nona Feng, menunggu lama. Mari kita duduk dan berbicara. Hakim Kabupaten Zhang, yang ini, itu rekanku Yuan. Nona Yu, senang bertemu denganmu. Halo, Hakim Kabupaten Zhang. Hakim Kabupaten Zhang, prosedur di rumah rekan saya. Anda harus mengerti. Jelas dengan jelas. Itu karena kami tidak melakukan tugas kami dengan baik. Hal ini menimbulkan masalah bagi Nona Feng. Aku menghukum diriku sendiri dengan minuman. Itu. Hakim Kabupaten Zhang akan menanganinya sesegera mungkin. Bagus. Hakim Kabupaten Zhang, aku mentraktirmu hari ini. Pesan saja apapun yang ingin Anda makan. Yunan, kali ini, soal mengontrak gunung. Terima kasih padamu. Saya berlari beberapa kali sebelumnya. Belum ada kemajuan. Itu hanya Hakim Kabupaten Zhang ingin menjual bantuan. Pokoknya, saya masih harus berterima kasih. Masalah sepele. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Benar, meskipun kabupatennya kecil. Tapi apakah Anda ingin berbelanja? Kalian? Apakah ada kota antik? Ya. Tapi ini adalah tempat yang dikunjungi orang-orang tua. Apakah Anda tertarik? Pergi. Pergi sekarang. Pergi. Yuan. Lihatlah segel giok Li Chang itu. Dari Mawang Dui. Palsu. Bagaimana sesuatu dari museum bisa ada di sini? Saya tahu. Hanya menggodamu. Gadis, cincin di jariku dari Gaobing. 100.000. Terbuat dari kaca. Beranikah kamu mengatakan itu Gaobing? Ayo pergi. Bos. Berapa biayanya? 6.000. Sebuah toko usia di akhir dinasti Qing. Tanda merah melambangkan keringat dan darah. Seekor kuda batu berharga 6.000. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Ini bukan batu biasa. 600. Gadis, Anda menawar terlalu keras. Lupakan saja. Setidaknya 1.002 jika menjual. Berkemas untukku. Oke, anggap saja aku bingung. Yunan, biarkan saya melihatnya. Ini adalah sebuah batu. Tanda merah ini berasal dari dalam. Mungkin itu batu darah. Sungguh. Orang ini, meski sedikit lebih kecil, tapi nilainya pasti 100 atau 80.000. Tanpa diduga, saya melewatkannya. Anda sangat beruntung. Ada apa dengan matamu? Tidak apa-apa. Tidak mendapatkan istirahat yang baik tadi malam. Bos, berapa harga pena ini? Republik Tiongkok Parker. Digunakan oleh kepala staf selama perang anti Jepang. Koleksi. Pena ini sudah cukup tua. Namun hanya ada sedikit ruang untuk apresiasi. Sangat berharga. 10.000 anak dan 8.000. Saya menginginkannya. Ribuan hingga puluhan ribu cahaya putih. Lampu hijau ratusan ribu. Emas ini jelas tidak biasa. Gadis kecil, benda-benda tua dari zaman Yongzheng. Diskon untuk Anda. Hal ini, lelang Makau melebihi 10 juta. Menurut Anda itu tidak benar, bukan? Gadis kecil, ada aturan di jalan antik. Bos, saya membeli botol antik. Digunakan untuk merangkai bunga. Tolong beritahu saya harganya. 8.800 hampir sama. Aku akan memberimu paling banyak satu. Oke, terbuka untuk bisnis. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa wajahmu merah sekali? Yunan, saya mungkin menghasilkan banyak uang. Botol ini asli. Cepat kembali.
Kamu tidak akan berpikir, apakah botol ini asli? Kalau itu harta nasional, tidak bisa dijual sama sekali. Kamu tidak tahu. Saya juga tidak percaya sebelumnya, tapi yang memiliki kemampuan khusus. Mungkin negara adidaya ini ada hubungannya dengan itu. Botol ini sepertinya kehilangan sesuatu. Mengapa matamu begitu cerah? Mungkinkah itu ki dalam peninggalan budaya? Dapat meningkatkan kemampuan. Baru saja membantu Anda memecahkan masalah. Abaikan orang. Terlalu realistis. Tolong bantu saya mengawasi ini dulu. Saya akan pergi ke jalan antik lagi. Siapa yang ingin membantu Anda? Dia adalah seorang ahli peninggalan budaya. Benar sekali mengirimnya. Mungkin kita bisa bertemu lagi. Melihat seluruh jalan. Tidak ada lagi cahaya keemasan yang terlihat. Itulah cara yang harus dilakukan. Bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda membelinya? Apa yang baru saja kamu lakukan? Kepada siapa itu dikirim? Seorang kenalan yang membuat peninggalan budaya. Saya baru saja mengirimnya. Informasi mengambil foto. Dia datang dengan tergesa-gesa. Maka ini adalah hal yang sangat bagus. Itu benar. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Silakan masuk. Yunan. Kenapa kamu di sini? Kakek Qi. Anda di sini juga. Peng Yunan sebenarnya mengenal Tuan Qi. Gadis kecil, saya ayah Suan-Suan. Saya juga sedang melakukan penilaian. Di mana botol yang kamu sebutkan? Hati-hati. Sungguh. Ini warna biru dan putih dinasti Qing. Pas pegas pot giok pola pisang batu bambu. Saya benar-benar bisa melihatnya secara nyata. Saya membelinya di Jalan Antik. Yunan dan saya membelinya bersama. Dia bisa bersaksi. Kurator Bai, lihatlah hal ini. Apakah itu baru saja digali? Tidak mungkin salah. Kubur dengan benda ini bukan status rendah. UPS. Makam itu pasti telah dirampok. Sayang sekali. Anda sangat beruntung. Merupakan pencapaian besar bagi Anda untuk menyerahkan harta nasional. Negara juga akan memberi imbalan kepada Anda. Kakek Qi. Lalu botol ini berapa nilainya? Ini bukan tentang uang. Ini adalah harta nasional. Jika dirusak maka akan menimbulkan kerugian bagi peninggalan budaya masyarakat. Terima kasih. Tanpamu, botol ini mungkin akan hilang. Seharusnya begitu. Saya baru saja melihatnya. Anda menemukan ini tempat untuk sesuatu. Apakah ada poin khusus lainnya? Ya. Kedua kalinya saya pergi ke Antique West saat mencari pemilik warung. Katanya, mereka terlihat seperti dua petani. Seorang pria paruh baya menjualnya kepadanya. Mereka pasti tidak memahami peninggalan budaya. Jika tidak, mengapa biayanya ratusan dolar? Baru saja menjualnya. Jika Anda seorang perampok makam profesional, setidaknya akan dijaga dengan hati-hati. Lebih baik dari ini adalah botol biasa. Itu rusak. Oke. Mengapa Anda tidak menelepon polisi? Biarkan polisi turun tangan dalam penyelidikan. Dapat menyelidiki pengawasan dan pembuatan profil. Mungkin kita bisa menemukan orang itu. Ini adalah cara terbaik sejauh ini. Anda sebenarnya bisa berada di Jalan Antik. Menemukan harta nasional. Sungguh mengagumkan. Saya sedang belajar baru-baru ini. Rami pengetahuan anti. Saya menemukan ilmunya di buku. Taruh di botol ini. Itu cocok saja. Hanya berpikir untuk membelinya. Lagi pula itu murah. Tanyakan saja padamu. Kilau. Jika itu benar-benar perampokan makam, lalu mereka pasti mau menjualnya dengan harga tinggi. Kalau tidak bisa menjualnya, saya pasti ingin ke sana. Tempat yang familiar. Misalnya, kota Yunshan besar dan familiar. Lebih mungkin. Ya. Pikiran Anda bekerja dengan cepat. Saya benar-benar melihat orang yang tepat. Polisi mengatakan mereka akan bekerja sama. Tapi kita harus melakukannya. Terburu-buru ke kota Yunshan secepat mungkin. Jika tidak, artefak dikenali. Tidak mudah untuk mengejarnya. Xiao Yu, kamu ikut dengan kami. Jika Anda tahu cara mengidentifikasi harta karun, ini bisa membantu. Tak terduga, baru belajar dari seniornya. Saya tidak akan pergi. Prosedur di rumah Anda belum selesai. Saya harus menonton. Terima kasih Yunan. Xiao Yu. Apa pendapat Anda tentang pasar barang antik di kota Yunshan? Akrab? Akrab. Saya memeriksa informasinya. Ada 3 yang terbesar. Pasar kota Yunshan. Yang terbesar adalah kota antik Yunzhou. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Saya pernah ke kota antik Yunzhou. Ada banyak orang dan warung di sana. Harus melihat dengan cermat. Apakah kamu pernah?
Setelah sampai di sana, bisakah Anda memberi kami instruksi? Saya Yun Zutong. Ada beberapa jalan antik di kota Yunshan. Dua yang hidup, yang depresi. Ayo pergi ke jalan antik dulu. Berkumpul di alun-alun terakhir. Bagus, aku akan pergi ke tempat yang lebih sibuk. Kilau. Buku penilaian harta karun versi elektronik dikirim kepada Anda. Xiao Yu. Saya meminta Suan untuk mengikuti Anda. Lihat apakah Anda punya kekuatan atau keberuntungan. Bagus, kalau begitu ayo pergi. Keahlian, gaya, prasastinya bagus. Lihatlah dengan cepat. Ini adalah tiwan dari dinasti Qing pada masa Republik Tiongkok. Warna glasirnya kurang bagus. Tidak terlalu berharga. Anda menilai begitu cepat. Gadis, ini adalah karya asli Qi Baishi. Ambil 300.000. Hal semacam ini. Ada berapa pasar grosir? Dia seorang ahli. Aku akan memberikanmu beberapa barang sungguhan. Oke. Gelang Rosewood ini beraroma alami. Aroma alami. Benar-benar asli. 18 arah. Yang ini belum lengkap. Paling banyak 120.000. Memang benar. Tapi, manik-manik yang hilang mempengaruhi nilai. Gadis. Saya membeli ini dan sering memainkannya. Itu sangat berharga. Botol zaitun pola kelelawar persik biru dan putih. Bos, keahlian botol ini sangat bagus. Gayanya juga sangat retro. Beli kembali sebagai pusaka keluarga. Beritahu anak itu. Itu diturunkan dari kakek-kakek saya. Gadis ini berbicara dengan menarik. Katakan begitu. Jika tidak, bawalah 800 bersamamu. Gadis. Harga ini membuatku takut. Saya membayar beberapa ribu dolar untuk ini. Proses ini sudah cukup. Penilaian kebenaran dengan kepalsuan. Jangan menjual apapun yang kurang dari 6.000 yuan. Hingga 4.000. 5.000. Tidak bisa lebih rendah lagi. Oke, 5.000 adalah 5.000. Yang ini dan yang sebelummu. Apakah itu sama? Bosnya benar. Hal ini sangat bagus. Meski bukan peninggalan budaya, namun tidak rugi. Bawa kembali ke kurator Bai. Coba periksa dengan Tuan Qi. Masuk akal. Bos, apakah Anda memiliki botol serupa? Saya ingin mendapatkan sepasang. Ada satu hari itu, dua orang berpakaian seperti pekerja migran datang dan jual. Hanya satu. Tidak ada informasi kontak. Itu saja. Sayang sekali. Ayo pergi, yo. Bukankah ini Yuan? Wang Fei. Anda pergi sebelum menyelesaikan magang Anda. Menemukan perusahaan baru. Bekerja sebagai asisten manajer di Hong An Jewelry. Dimenangkan dengan kekuatan. Penjualan Anda sangat buruk sebelumnya. Tidak bisa membedakan berlian. Saya juga datang ke jalan antik untuk mengambil barang yang hilang. Tidak takut ditampar. Lihat ini. Kecantikan. Jangan dengarkan penipuannya. Jika ini benar, setidaknya ratusan juta. Bagaimana dia bisa memahami hal ini? Ini hanyalah kerajinan biasa. Ukirannya kaku. Tidak ada patina pada benda lama. Gunakan ponsel Anda untuk berpura-pura berpengetahuan. Sayang sekali. Ini adalah Buddha kuno dari dinasti utara dan selatan. Saat itu, belum ada tulisan di bagian bawah. Tambahkan hanya untuk imitasi. Apakah kamu mengerti? Bos. Berapa biayanya? Haha, orang ini memiliki penglihatan yang sangat bagus. Ambil 60.000. Kecantikan, apakah kamu menyukainya? Mengirimu. Terima kasih, saya tidak perlu. Ayo pergi, biarkan dia bermain sendiri. Apa yang terburu-buru? Takut aku akan mencuri vaginamu. Tembikar ini memiliki lampu hijau. Itu dari dinasti Song. Walaupun ada retakan, nilainya juga tidak rendah. Bos, pot tanah liat ini berapa harganya? Ini 200.000. Sangat mahal. Kemudian simpanlah sebagai pusaka keluarga. Hei, jangan pergi. Harga bisa dinegosiasikan. Jual jika Anda bisa seharga 50.000 yuan. 80.000. Hei, 50.000 adalah 50.000. Transfer atau kartu kredit. Mentransfer uang. Apakah ini juga barang antik?
Tidak, baru saja membelinya untuk mengusir orang. Kamu gila. Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah tembikar yang rusak lebih baik dari saya? Seorang budak kuno. Bagaimana kalau pergi ke toko barang antik? Anda akan tahu jika tidak. Bos, ini adalah budak kuno dari dinasti utara dan selatan. Lihatlah berapa nilainya. Pria ini, Anda budak kuno, terbuat dari emas modern. Mesin prasasti diukir, bukan dari dinasti utara dan selatan. Apakah kamu mengerti? Ini jelas berasal dari dinasti selatan dan utara. Bagaimanapun, harganya hanya 60.000 yuan. Tuan Wang tidak kekurangan uang. Jika tidak, buka dan lihat materinya. Porselenmu yang rusak. Bukan hal yang baik juga. Wanita ini, lihat barang-barangmu. Masalah dengan mata bos. Ini adalah hal yang lama. 150.000. Toko menerimanya. Jika tidak, lihatlah lebih dekat. Lebih dari harga ini. $250.000. Tidak lebih. Karena Anda tidak tahu barangnya, lalu aku akan mencari di tempat lain. 600.000 harga sebenarnya. Objek dinasti Song. Glasirnya terkelupas dan retak. Biaya lelang dipotong. Tidak terlalu banyak. Oke, lalu 600.000. Pergi, kami memiliki kios lain yang belum kami kunjungi. Yuan. Anda menunggu dan melihat. Penglihatan Anda sangat akurat. Sebelumnya, apakah Anda sudah melakukan penilaian harta karun? Tertarik sejak kecil. Saya telah membaca banyak program dan buku penilaian harta karun. Ayo cepat pergi. Masih banyak lagi. Belum mengunjungi standnya? Botol zaitun pola kelelawar persik biru dan putih. Saya benar-benar bisa melihat aslinya. Terima kasih, Nona Yu. Seharusnya. Kilau, apakah Anda menemukan sesuatu? Kedua petani itu, saya meminta informasi. Sesuatu telah dibeli. Polisi sedang mengejar. Kemudian kami membagi pasukan kami menjadi 2 kelompok. Temukan artefak yang tersisa sesegera mungkin. Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Saya sedikit pusing sekarang. Tidak apa-apa sekarang. Tidak membuatmu takut? Apakah itu hipoglikemia? Jika tidak, ayo kita makan dulu. Energi yang diserap dari harta nasional terakhir kali mungkin bisa diredakan. Tidak perlu, sekarang lebih baik. Mari terus mencari. Kalau begitu aku akan membantumu. Bos, berapa biayanya? Tidak untuk dijual. Mengapa? Anda baru saja datang, berdiri bersama 2 laki tua. Salah satunya itu Direktur Bai dari museum. Sebelum dia, saya juga sudah lama melihat botol ini. Pasti ada latar belakangnya. Ini adalah izin kerja kami. Apakah botol ini asli? Kita dapat mengidentifikasi. Anda tidak berbohong kepada saya. Aku tidak berbohong padamu. Lelang peninggalan budaya tingkat kekayaan nasional adalah ilegal. Saya yakin botol ini adalah harta nasional. Ambil inisiatif untuk menyerah kepada negara. Saya bisa memberi Anda hadiah dan penghargaan medali. Namun jika Anda menjualnya secara pribadi, bukan hanya tidak ada uang untuk dikumpulkan, masih masuk penjara selama 5 tahun. Yang mana yang kamu pilih? Saya. Ini adalah peninggalan budaya. Saya. Aku akan menyerahkannya sekarang. Saya tidak menjualnya. Itu tidak ilegal, kan? Benar. Saya tidak ingin bonusnya. Bisakah saya memberi Anda medali? Saya tidak tahu apakah ada medali. Pokoknya proses. Bukan kita yang mempunyai keputusan akhir. Hubungi orang yang menjual botol itu kepada Anda terlebih dahulu. Oke. Bisa. Saya meninggalkan nomor telepon saya. Telepon sekarang. Halo. Aku akan mencarimu sekarang. Ayo kita cari dia.
Ayo pergi. Cepat masuk. Bos Yu menunggu lama sekali. Bos Yu. Ini pembelinya. Ah ya. Bos Wang pindah ke rumah baru. Sesuatu yang mewah. Lihat barangnya dulu. Mangkuk porselen ini pengerjaannya cukup baik. Bos Liu, saya tidak akan menjual 48.000 ini lagi. Tidak mengatakannya. 1 untuk 2. Ini digali dari dalam tanah. 20.000 satu. Coba saya lihat lagi. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Yuan, teman kecil. Hei, jangan bergerak. Kalian semua, saya menggali ini dari tanah. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menjualnya? Apakah ibumu masih di rumah sakit? Jika Anda masuk penjara, siapa yang akan merawat ibumu? Jangan bergerak. Polisi. Saya salah. Saudara Dashu, sudah kubilang jangan datang. Kamu tidak terluka, kan? Itu membuatku takut setengah mati sekarang. Tidak apa-apa. Kilau, Anda lihat dulu. Ini adalah porselen tempat pembakaran resmi dinasti Song Utara. Tanda giok ini. Itu adalah objek pemakaman kerajaan. Tanda giok ini. Itu adalah objek pemakaman kerajaan. Mereka semua berasal dari makam yang sama. Pergilah. Yuan. Itu hanya membuatku takut setengah mati. Apakah saya baik-baik saja? Jangan khawatir. Yuan, Anda dan Yunan kembali ke perusahaan untuk membantu. Terlalu banyak hal. Saudara Feng. UPS, maaf. Anda awalnya sedang berlibur. Benar-benar terlalu sibuk. Aku baru saja meneleponmu kembali. Manajer, jangan katakan itu. Saatnya kembali bekerja. Manajer, jangan katakan itu. Saatnya kembali bekerja. Bagaimana keadaan di rumah? Semuanya diurus. Terima kasih kepada Yunan karena telah membantu saya. Kalau tidak, masalah ini belum terselesaikan. Saya kira Anda masih memiliki hati nurani. Anda harus bekerja sama dengan baik. Saling membantu. Pastinya. Saya akan minta Anda untuk kembali kali ini. Ada hal yang sangat penting. Pelanggan perlu lakukan. Promosi peninggalan budaya. Dibutuhkan 2 orang ahli. Bagaimana denganmu? Ini semua tentang ini. Pakar penting ini. Jadi, saya menyerahkan masalah ini kepada Anda. Oke. Kebetulan seseorang adalah pahlawan peninggalan budaya. Ini dapat dianggap sebagai memberikan kekuatan penuh Anda. Jangan kubur aku. Mari bekerja keras. Oke. Awalnya, biarkan cabang Jiangnan menghadiri pertemuan di wilayah Qingzhou. Tapi, bagaimana denganmu? 2 dari 3 taruhan ini akan meningkat. Tersiar kabar. Di mana perusahaannya? Aku akan mengirimkan kalian berdua mewakili perusahaan dalam pertemuan ini. Pada saat yang sama, pergi beli berlian ini. Dan bahan baku giok. Biarkan saja 1 orang pergi. Akan membuang-buang sumber daya jika saya pergi. Lihat kamu. Mengapa saya membuang-buang sumber daya? UPS. Pembelian membutuhkan 2 orang. Lebih baik bekerja sama. Saya bisa belajar banyak dari mengikuti Yunan. Saya bertaruh pada keberuntungan. Benar-benar tidak sebaik dia. Ya, oke. Tiket pesawat sudah dipesan semua. Bagaimana dengan ini? Ini adalah surat undangan dari Asosiasi Huabao. Pengawas Kementerian Sumber Daya Alam. Sangat berwibawa. Bos Fang, kenapa kamu di sini? Memperkenalkan, cabang Huayun Jiangnan, Manajer Yo Zihang. Halo, Manajer Yo. Manajer cabang Jiangnan, itu bos-bos saya. Kamu adalah itu. Mari kita bertaruh pada Yuan yang akan naik 2 kali setahun. Aku sudah lama mendengar tentangmu. 2 potong batu giok es tinggi. Anda di sini. Hadiri pertemuan Asosiasi Warbud. Ya, kesempatan yang diberikan kepada kami oleh cabang Jiangnan. Rapat, jangan menganggapnya serius. Besok, cukup masuk. Bos Fang dan saya di sini. Tuan Qi, dia juga merupakan ahli kehormatan dari asosiasi tersebut. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dan istirahat dulu. Yuan, Anda harus kembali lebih awal juga. Oke, Anda kembali dan istirahat dulu. Besok, ikutlah dengan kami ke pasar batu giok. Taruhan $2. Tapi, Yunan dan aku, saya harus membeli bahan mentah besok. Biarkan asisten Feng pergi sendiri. Anda kebetulan bersama kami. Lihatlah pasar. Tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Oke.
Manayer Fang, Manayer Yo. Ya. Yunan, ada yang harus kulakukan nanti. Ayo pergi dulu. Jika sesuatu terjadi padamu, Anda harus menelepon saya. Yakinlah, masalah pengeboran. Serahkan padaku untuk menentunya. Asisten Yu, sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Berapa banyak orang di sana? Pergi dan lihatlah. Bagus. Sepotong besar bahan hijau berbulu. Itu semua kerikil. Coba lagi. Mungkin ada beberapa informasi. Saya harus menyentuhnya sebelum saya bisa melihatnya. Sekarang Anda dapat melihatnya bahkan dari jarak 2 meter. Semua runtuh. Bahan kecil ini mengandung beras ketan dan air jernih berwarna hijau. Meski tipis, tapi itu bisa memverifikasi kemampuanku. Bos, tempat itu di tanah. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat benihnya? Bisakah Anda menjualnya pada saya seharga 8.000 yuan? Bahan ini, kedua belah pihak tidak ada gunanya. Kamu mau? Saya ingin belajar di dalamnya. Oke, 8.000 untukmu. Asisten Yu. Bahan ini tidak ada jejak. Mengapa membelinya? Wajar jika anak muda ingin menimba ilmu. Bukankah ini terjadi pada pemotong batu? Bongkar dan lihat. Bisakah Anda membantu saya memotongnya? Gadis, saya akan membayar 80.000. Saya membeli bahan ini. Saya membayar 180.000. Jual aku. Tidak lebih. Saya ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri. Asisten Yu, jika Anda tidak menginginkan bahan ini, menjualnya padaku. Manayer Yo, perusahaan mengirim saya untuk membeli bahan mentah. Saya harus membawa informasi ini kembali ke perusahaan. Bos Yo, jangan mulai dulu. Kalau begitu biarkan aku mulai dulu. Potong. Manayer Yo. Bagian ini sepertinya memiliki kerak pasir, tapi pasti ada warna hijau di dalamnya. Meminjamkanmu kata-kata yang baik. Bagaimana jika naik? Anda adalah jenderal saya yang beruntung. Saya hanya mengandalkan kesaktian saya. Itu sebabnya saya memiliki visi ini. Jenderal beruntung macam apa itu? Manayer Yo, jika kamu terlalu tinggi, tolong beri aku minum. Itu sudah naik. Pergi saja ke hotel berbintang. Pesan apapun yang Anda inginkan. Berkabut. Kabut putih. Berkabut. Stabil. Saya akan membayar 800.000. 2 juta. Saya akan membayar 2 juta. Jual padaku. Tidak mungkin. Bahan ini, saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Manayer Yo, aku harus membunuhmu hari ini. Hotel berbintang. Hotel berbintang. Saya belum pernah ke sana. Itu. Ayo pergi ke hotel berbintang. Jangan biarkan Bos Fang menunggu. Bagus. Tolong bawakan saya materi saya. Pergi. Apa gunanya beruntung? Cepat atau lambat, Anda akan tersandung. Lain kali aku bertemu denganmu, harganya akan 10 kali lipat dari harganya. Manayer Yo, Bos Fang. Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Manayer Yo keluar dengan membawa benih kembang sepatu. Asisten Yu keluar bersama Nuozong. Saya tidak membelinya. Asisten Yu bertaruh lagi. Ya. Saya ingin membawa pria nakal itu kembali ke perusahaan. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Oke. Saya membeli beberapa berlian kasar. Sisa uangnya membeli batu gio kelas bawah. Hari ini, seorang jenderal beruntung akan melakukan perbuatan baik. Saya mengundang semua orang. Pergi ke hotel bintang 5. Bagus. Malam ini, jangan pulang sampai kamu mabuk. Bagus. Pergi. Pergi. Selamat pagi, Manayer Yo. Bos Fang, pergi ke pasar lebih awal. Dia berkata hari ini, bertaruh pada sesuatu yang bagus. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Mungkin Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bagus dengan bertaruh. Kemarin, Nuozong itu baru saja memuji keadaannya. Untuk menghasilkan banyak uang, Anda harus memilih bahan-bahan yang bagus. Terserah kamu. Fujiang. Oke, ayo pergi. Yunan. Tanpa diduga, aku bisa menemuimu di sini. Wang Fei. Saya tidak akrab dengan Anda. Nama saya Asisten Feng. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada orang seperti ini. Asisten Yu. Jangan terburu-buru pergi, karena semua orang ada di dalam lingkaran. Tidak sebaik bertaruh pada batu. Taruhan. Bagaimana cara bertaruh? Masing-masing dari mereka membeli sepotong bahan. Siapa yang mengemudi lebih mahal? Siapapun yang menang. Yang kalah harus memberikan materinya kepada pihak lain. Kami juga mendapat uang bahan baku pihak lain. Pemenang mendapat 2 eksemplar. Tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Abaikan dia. Dia tidak punya niat baik. Asisten Yu, ini adalah cara bermain yang menarik. Saya optimis tentang Anda. Datanglah ke cabang jangan kami. Jadilah asisten saya. Bicaralah dengan manajer secara langsung. Duduk sejajar. Asisten Yu, apakah kamu berani? Saya setuju dengan semua permintaan Anda. Mari kita mulai. Karya ini dari Lao Changko. Harus ada bahan setelah dipotong. Akhirnya memilih. Yunan. Bahan ini, itu stiker. Bagaimana bisa ada batu kasar yang sempurna? Bagaimana kamu tahu? Sayangnya, saya punya cara saya sendiri. Jika Anda paling menyukai materi ini, lalu aku akan mengambil bagian ini. Tapi bukankah kamu bilang itu palsu? Yakinlah. Tidak bisa kalah. Asisten Yu, dipilih. Ayo datang ke distrik Jiese. Asisten Yu, buka milikmu dulu. Menurutku kamu pandai dalam hal ini. Kualitasnya cukup bagus. Tolong.
Asisten Yu, kamu sangat beruntung sebelumnya. Mari kita lihat, kali ini Anda akan melakukannya. Hal bagus apa yang Anda temukan? Sebelumnya, apalagi yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Pertama kali Yuan berjudi dengan batu. 3 taruhan dan 2 keuntungan di pameran perhiasan kota Beiyuan. Semua orang di kota Yunshan tahu. Ini adalah stiker. Ini pasar yang sangat besar. Ada hal seperti itu. Orang yang bertanggung jawab ada di sana. Cepat kemari. Apakah Anda berani menipu orang dengan barang palsu? Pindah dalam setengah hari. Deposit sewa tidak dapat dikembalikan. Saya telah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana cara menghancurkan papan nama itu? Barang pasca pesanan dicampur dengan barang curah. Di mana akan ditempatkan di kios? Biarkan pelanggan menjelaskannya saat itu juga. Asisten Yu. Jika beruntung, Anda tidak bisa memakannya sebagai makanan. Anda harus benar-benar mampu. Anda membuka stikernya. Putaran ini, saya rasa kamu kalah. Saya sangat menyesal. Saya salah. Berjudi di atas batu, menang atau kalah, saya akan membayar bahannya setelah kamu. Jika Anda ingin berkembang di Jiangnan, temukan saya kapan saja. Asisten Yu, barang lengket itu semua adalah sisa-sisa yang telah dipotong oleh orang lain. Apakah menurut Anda ada sesuatu di sana? Silakan lanjutkan pemotongan. Ada informasi. Masih ada materi. Masih ada materi. Ini adalah spesies benang emas. Kenaikan besar. Bos, apakah Anda ingin menjual bahan ini? Saya akan membayar 600.000. Saya akan membayar 800.000. Maaf, tidak untuk dijual. Bagaimana dengan bertaruh pada batu di kompetisi? Kompetisi, siapa yang menawarkan bahan paling mahal? Tentu saja Anda tidak bisa menjualnya dengan harga murah. Bos, 3 juta. Saya akan membayar 3 juta. Asisten Yu, saya mendengar tentang perusahaan Anda. Anggarannya habis. Jual padaku bahan ini. 4 juta. Bagus, aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Jika saya punya barang bagus, saya serahkan pada Anda. Bagus, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti. Bagus. Wang Fei, sekarang giliran Anda untuk mengungkap batunya, bukan? Wang Fei, Andalah yang membuat taruhan. Anda tidak akan curang, bukan? Sepotong bahan ini sama seperti yang ada di ruang koleksi Fangmu. Tidak layak untuk dilihat. Kenapa kosong? Sayangnya, kondisi bagus. Sebenarnya bagian dalamnya kosong. Wang Fei, Andalah yang membuat taruhan. Anda tidak akan selingkuh, kan? Asisten Yu, uang ini, bisakah kamu memberikannya nanti? Saya. Kabar baik apa yang bisa dimiliki perusahaan Anda? Jika Anda ingin beberapa stiker lagi, saya tidak seberuntung itu. Asisten Wang, sebelum mengambil tindakan, pertimbangkan konsekuensinya. Jangan melangkah terlalu jauh. Kaulah yang bertindak terlalu jauh, bukan? Siapkan jebakan. Hasil. Angkat sebuah batu, hancurkan kakimu sendiri. Anggap kamu beruntung. Selamat kepada asisten Yu. Sepotong bahan bagus lainnya ditemukan. Saya sebelumnya punya sepotong wol. Tepat sekali, ada mesin pemecah batu. Mari kita keluarkan dan lihat. Bagus. Tuan Fang, Anda harus menjual materinya kepada saya terlebih dahulu. Perusahaan saya akan menyimpannya untuk digunakan. Bagaimana saya bisa menjual Anda? Sayangnya, benar-benar runtuh. Saya datang untuk membeli batu. Beruntung, ini tidak terlalu sial. Asisten Yu selalu beruntung. Biji emas dapat diperoleh dari sisa-sisanya. Tidak bisa membandingkan. Kamu benar-benar, percayalah, saya beruntung. Semuanya dibeli. Aku akan mengambil semuanya kembali dulu. Bertemu di lobi pada malam hari. Jangan pergi ke tempat yang terlalu bising. Diam. Mampu mengobrol. Pasar hantu itu bagus. Tempat yang wajib dikunjungi di Qingzhou. Pasar hantu. Aku akan pergi juga. Kemampuan saya untuk mengidentifikasi harta karun mungkin berguna. Pergi dengan cepat. Hei, tunggu sebentar. Sebelum saya membeli bahan-bahannya dari Anda. Habis. Saya ingin membeli banyak. Beli berapa? Kembalilah dan latih keterampilan Anda. Beli batu Anda sendiri dan latih keterampilan Anda. Ya. Saya akan menelepon para pekerja. Biarkan perusahaan melakukan logistik. Kirim kembali. Bagus, terima kasih banyak, Tuan Yo. Berapa banyak yang siap Anda beli? Belinya 1,8 juta. 1,8 juta. Sebelum kamu, aku bahkan tidak sanggup naik taksi. Ini 300.000. Yang paling mahal di kios saya. Kulit batu kencang. Barang bagus pastinya. Ada biji kembang sepatu di dalamnya, sepadan dengan harganya. Oke, saya membeli. Oke. Asisten Yu, ini sudah terpasang. Saya akan mengirimkannya kepada Anda di kota Yunshan besok. Bagus, maaf merepotkanmu.
Bos menyapu uang. Bagus. Itu hampir selesai. Ayo kita bertemu. Tanpa diduga, kamu membeli begitu banyak. Ayo pergi. Sayangnya, saya pikir pasar hantu sedang mencoba membuktikannya. Tempat persembunyian. Ternyata tidak demikian. Anda terlalu banyak berpikir. Dikelola, ini lebih menyenangkan daripada jalanan antik. Ingat, jangan melihat sekeliling. Pasar hantu kuno dijual dengan asal yang teduh. Sekarang, itu formal, tapi aturannya masih ada. Tergantung pada penglihatan. Lalu aku akan bersenang-senang berbelanja. Mungkin saya bisa mengambilnya. Ada aturan di sini. Kalau tidak mau beli, jangan tawar-menawar. Banyak yang palsu. Waspada. Pergi, coba lihat. Yuan, kamu lihat bagaimana dengan jepit rambut ini? Bukaan putih, hingga 10.000 jepit rambut ungu dari sebelum dinasti Qing. Dari beberapa nilai. Selera yang bagus, ini agak tua. Apa yang kamu dapatkan? Tidak menyukainya. Hal lama, jual satu lebih sedikit. Hanya stand ini sedikit lebih baik. Memang. Ayo berkeliling lagi. Bagus. Silakan. Gadis. Tidak melihat apa yang saya suka. Tempatku lebih baik daripada di luar. Apakah Anda ingin melihatnya? Oke. Tuan anggur perunggu negara-negara berperang. Bersembunyi karena takut ditatap orang lain. 50.001. Apakah kamu mau? Apakah Anda grosir dari pasar kerajinan? Saya tidak membelinya. Apakah Anda ingin membelinya setelah membacanya? Bagaimana hal ringan seperti itu bisa terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Apa yang terjadi pada Xiao Yu? Anda ingin membeli dan menjual secara paksa? Dia tidak menawarkan balasan. Kan saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Belum ada yang dikatakan. Berani menghentikan seseorang tanpa menawarkan balasan. Jangan takut diusir oleh pengelola di sini. Jangan khawatir. Mereka menakuti pendatang baru. Benar-benar berisi. Anda juga dapat menghubungi polisi. Aku sangat gugup tadi. Yuan. Kemana saja kamu? Aku sudah lama mencarimu. Tidak apa-apa. Itu baru saja terjadi. Hanya sebuah episode kecil. Gadis, Anda bisa mengetahuinya dengan melihat barangnya. Benda ini adalah kunci lubang. Tidak ada rumus. Tidak bisa dibuka sama sekali. Ayo. Bagaimana jika orang yang sedang terburu-buru membukanya tidak dibolehkan? Saya mengalami serangan jantung. Bos, berapa biayanya? Kotak 5.000. Kain kuno adalah barang kuno. Yang ini dibanderol dengan harga murah yaitu 40.000. Aku memberimu semua uang. Aku hanya ingin kotaknya. 2 potong kering. Ayo pergi. Yuan, mengapa membeli ini? Kunci lubang ini tidak ada adonan juga. Kayunya juga cemara biasa. Sebelum kamu, bahkan harta nasional pun bisa diambil dan dilewatkan. Bagaimana saya bisa membelinya kali ini? Bukankah seharusnya begitu? Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Hanya beberapa sebelumnya. Koin tembaga kuno. Dia belum membelinya. Di dalam sini, terdapat 2 lantai ruang penyimpanan. Pemilik kios itu. Saya hanya tahu satu cara untuk membukanya. Saya akan mencoba lagi. Saya hanya bisa menghancurkannya hingga terbuka. Hal yang sangat rumit. Sangat disayangkan bahwa itu hancur. Ada sesuatu dalam hal ini. Perlu membukanya dan melihatnya. Jangan khawatir. Saya diukur. Apakah ini benar-benar yang ada di dalamnya? Ini ruby. Di pasar tidak bisa membelinya sama sekali. Saya menggunakan kekuatan sebelumnya. Lihat bukaan lapisan ganda. Coba tebak. Ada sesuatu di dalamnya. Ini adalah batu giok darah. Saya akan membelinya seharga 1 juta. Saya akan membayar 1,1 juta. Saya menemukan manik ini. Sudah mencarinya selama setengah tahun. Saya tidak menjual. Ambil ini. Bukankah kamu pernah membantuku sebelumnya? Merenovasi rumah keluarga? Saya tidak punya apa-apa. Terima kasih banyak. Aku akan memberikan ini padamu. Anggap saja sebagai hadiah. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa memilikinya. Saya tidak punya apa-apa. Hal-hal lain yang bisa dilakukan. Ngomong-ngomong, kamu suka barang antik? Hanya untukmu. Bagus. Kalau begitu, ayo pergi.
Tuan Gao, ini adalah laporan. Ya, hal-hal ini bagus. Cukup untuk bertahan hingga peak season yang Anda pertaruhkan. Yang hijau kering, perusahaan Shilyu. Saya ingat. Pemuda ini, rendah hati dan setia. Saya akan dipromosikan di masa depan. Manajer kota Yunshan. Itu pasti dia. Seharusnya, perusahaan banyak membantu saya. Musim puncak berlian terjadi pada musim dingin. Semua orang membeli perhiasan selama festival musim semi. Kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Bonusnya berlipat ganda. Kami akan mengawasi bisnisnya. Manajer Gao. Benar. Besok di Kyoto, pertemuan dengan ahli ukiran batu giok. Anda mewakili perusahaan. Pergi untuk hadir. Bagus. Sekarang baru jam 9. Apakah ini terlalu dini? Saya pikir tunggu 1 jam lagi. Para master sedang dalam perjalanan. Banyak merek telah datang. Kita tidak bisa menjadi yang terakhir. Oke. Ayo pergi. Saya ingin melihatnya. Guru Ju Mingqiang. Betapa kuatnya. Berbelanja. Yunan. Kenapa kamu ada di mana-mana? Anda cukup beruntung untuk datang. Kami Hongan tidak bisa datang. Ketahui tentang pesta hari ini. Siapa yang mensponsorinya? Bos Luo Jun Luo. Dari kota Yunshan. Taipan Real Estate. Jadi, Anda beruntung sebelumnya. Sekarang adalah peristiwa besar. Jangan malu nanti. Apa yang dia katakan padamu? Jangan khawatir tentang dia. Hanya badut. Jangan lakukan dia. Merusak suasana hati kita yang baik. Jangan takut. Saya di sini. Jika dia bersikap kasar padamu lagi, saya tidak bisa mengampuni dia. Saya tidak bisa mengampuni dia. Semuanya, selamat siang. Hari ini kami berkumpul bersama karena batu giok. Semua orang untuk perkembangan industri di Yunshan memberikan kontribusi yang sangat besar. Di sini, biarkan aku bersulang untuk kalian semua. Tuan Ju, nama yang sudah lama dikagumi. Jangan berani mengambilnya. Semuanya, tunggu sebentar. Nanti, tolong keluarkan kekuatan sendiri. Biarkan Guru Ju melihat kami. Warisan Yunshan. Kekuatan. Apa maksudnya? Kami hanya menerima undangan. Saya tidak mengatakan saya perlu bersiap. Apa yang terburu-buru? Anda akan tahu nanti. Tuan Ju, ini Zhang Wanfu, liontin giok yang baru diukir. Silakan lihat. Mereka sedang memajang produk perusahaan. Kami tidak menyiapkan apapun. Biarkan perusahaan mengirimkannya sekarang. Apakah masih terlambat? Terlambat. Meski sudah terlambat. Ruang perjamuan itu, aku juga tidak bisa masuk. Tidak mudah untuk ditangani. Tuan Ju. Ini dari hongan kami. Guanyin batu giok es. Hasil karya Guru Jiangnan. Silakan cicipi. Ayo. Pemahat layak mendapatkan batu giok ini. Ya. Metode Jiangnan Laoyo. Bukan? Atau apakah penglihatan tuannya beracun? Soal batu giok ini kami bersembunyi selama setengah tahun. Tinggal menunggu Anda mencicipinya. Asisten Yu. Begitu juga Huayunmu, perusahaan perhiasan rantai. Kenapa kali ini aku tidak membawa bayi apapun? Biarkan Tuan melihatnya. Tuan Ju. Asisten Yu dari Huayun? Apakah kamu Yuan? Ini aku. Datang ke sini. 3 taruhan. Ambil 2 potong es. Kemampuan Anda untuk bertaruh pada batu. Tidak buruk. Keluarga luar kami. Saya telah berusaha menyenangkan Guru Ju begitu lama, tapi dia memperlakukan seorang gadis kecil menyenangkan dan ceria. Tuan Ju. Keluarga luar kami. Liontin Pusaka. Saya ingin Anda melihatnya. Kaca hijau kekaisaran. Ini adalah sungguh batu giok yang sulit ditemukan dengan banyak uang. Pusaka keluarga Luo Shao. Benar saja. Ini tidak biasa. Asisten Yu, Anda tahu barangnya. Mengapa Anda tidak datang dan melihat liontin giok ini? Liontin ini adalah sintetis. Liontin ini adalah sintetis. Yuan. Ini adalah pesta yang disponsori oleh keluarga Luo. Tuan Ju tidak mengatakan apapun. Apakah kamu merasa seperti itu? Lebih baik dari Tuan Ju. Saya tidak berani membandingkannya dengan Guru Ju. Tuan Ju juga tidak mengatakan apapun. Itu benar. Sebagai seorang praktisi batu giok, saya yakin ini palsu. Tutup mulut, Tuan Ju. Ini adalah harga besar yang harus dibayar oleh ayah saya. Diperoleh. Tolong bantu konfirmasi. Asisten Yu, bagaimana kamu begitu yakin? Ada sedikit cacat di sini. Saatnya mengisi bahan kimia. Tertinggal. Giok biasa setelah diawetkan. Daftar warna. Tidak selincah spesies kaca asli. Omong kosong. Kalau bisa dilakukan secara manual. Kami sudah memiliki semua orang bersama-sama. Anda memang memiliki kemampuan. Saya membuat patung. Profesi menilai harta karun. Saya tidak terlalu baik. Hal-hal ini tidak terlihat di permukaan. Anda akan mengetahuinya setelah Anda mungkin dengan tangan Anda sendiri. Tapi, bagaimana caranya menghancurkan pusaka keluarga seseorang? Asisten Yu. Semua orang membawa barang bagus. Kok cuma kamu yang beruntung? Belum mengeluarkannya.
membuat semua orang menunggu begitu lama. Saya khawatir itu tidak pantas. Kaca hijau kekaisaran. Ini adalah kaca hijau kekaisaran. Asisten Yu, Anda tidak tahu bagaimana melakukan ini. Itu seperti yang kamu katakan. Anda membuatnya sendiri. Apakah itu benar? Kaca pembesar Guru Ju daripada yang bisa kubicarakan. Materi asisten Yu. Akar warna menembus secara alami, seperti hujan musim semi yang membasahi tanah. Dan giok guanyin ini, warna ini seperti mengecatnya. Tidak sama sekali dari bahan alami. Tekstur. Tuan Ju, kamu. Saya punya masalah dengan jade guanyin ini. Saya hanya bisa mengatakan informasi asisten Yu itu benar. Adapun giok guanyin ini, apakah itu palsu? Hanya bisa. Dan lembaga penilai profesional lainnya. Kilau, kenapa kamu di sini? Saya sedang bersiap-siap. Aku akan mengunjungimu besok. Kilau, kenapa kamu di sini? Saya sedang bersiap-siap. Aku akan mengunjungimu besok. Saya mendengar bahwa Anda menghargai batu giok Diunshan. Datang ke sini khusus untuk ikut bersenang-senang. Ini adalah asisten Yu yang Anda sebutkan. Benar saja, Anda memiliki visi yang unik. Halo, Tuan Qi. Kebetulan sekali, Xiao Yu tidak menyangka akan berada di sini. Menabrakmu. Kakek Qi. Kenapa kamu di sini juga? Saya datang ke sini bersama asisten Yu. Nanan juga ada di sini. Kianer, kakekmu juga berkata, ulang tahun. Simpan sebotol mutai berusia 30 tahun. Minum denganku. Ketika saya datang, mengapa Anda sepertinya mendengarnya? Apa yang kamu perdebatkan? Kilau. Itu saja Anda membantu Zhang Yan. Saya punya 2 potong di sini. Ada sesuatu yang salah dengan itu. Guanyin giok ini, itu palsu. Palsu. Ini adalah kita, harta karun yang telah diwariskan selama 3 generasi. Ini adalah kita, harta karun yang telah diwariskan selama 3 generasi. 20 tahun yang lalu ada hantu batu giok. Paling baik dalam membuat batu giok palsu semacam ini. Akar warna dibuat dengan pewarna. Dilukis. Berwarna-warni, lebih sempurna dari alami. Khusus digunakan untuk berbohong padamu seperti ini. Orang yang percaya pada benda pusaka. Kilau. Hantu giok yang Anda sebutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Giok palsu yang dia buat. Ambil contoh ibu kota. Pasar batu giok sedang kacau. Kemudian dia ditangkap, dihukum 10 tahun. Giok palsu sudah keluar sekarang. Sebagian besar pelajari triknya. Baru saja aku merasakan jade guanyin itu. Keahlian yang familiar. Benar saja, itulah cara jade ghost Anda. Giok guanyin itu palsu. Saya hanya tahu apa itu batu giok yang sebenarnya. Pecahan batu giok asli. Palsu. Tidak akan pernah bisa ditiru. Asisten Yu, apa yang baru saja kamu katakan ingin kamu ukir? Bukan itu. Akankah Guru Ju membantu Anda mengukirnya? Ya. Materi asisten Yu cukup buat gesper pengaman. Mengukir untuk Anda secara gratis. Anggap saja sebagai imbalan atas bantuan dari Tuan Qi. Oke. Kalau begitu terima kasih Guru Ju. Gadis, saya punya bag di sana. Teh baru tahun ini. Beberapa saat ayo minum teh bersamaku. Mari kita ngobrol masalah batu giok. Oke. Kilau, saudara. Ini. Tuan Luo. Belilah batu giok lain kali. Lebih baik cari seorang penilai yang andal. Tuan Luo bela sungkawa. Tidak peduli apa itu batu giok palsu. Itu tidak mungkin benar. Hei, belajarlah dari setiap pengalaman dan dapatkan hikmahnya. Jangan percaya apapun lagi. Hal-hal yang bisa dilakukan di Taobao. Asisten Yu. Ayo pergi juga. Ayo minum teh bersama kakek Qi. Saya juga ingin minum teh barunya. Bagus. Nanan, ayo pergi bersama. Ayah sebelum kematiannya dijelaskan secara khusus. Jade guanyin ini bisa melindungi kita. Kedamaian dalam hidup. Saudara, sebelum saya. Anda tidak boleh menertawakan asisten Yu. Tuan Luo. Orang, hidup seumur hidup. Andalkan kemampuan Anda sendiri. Kilau. Aku sangat iri padamu. Hal-hal di Kyoto. Jangan khawatir tentang hal itu sama sekali. Ketika saya, untuk menjadi sesantai Anda. Semua. Itu sudah terjadi dari generasi ke generasi. Tunggu orang-orang di belakang. Tumbuh dewasa. Anda tidak perlu khawatir lagi. Kamu. Lihat hal ini. Ini. Apakah ini proses porselen curium? Ini adalah porselen biru dan putih dinasti Qing. Keahlian porselen curium. Tidak ada yang istimewa tentang ini. Apakah itu palsu? Tidak tahu. Tapi, bukan kemungkinan nyata. Lebih besar. Hal ini memang tidak benar. Dia adalah ahli pemalsuan. Porselen emas palsu.
Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia membuat satu band, bahkan profesional, sulit membedakan porselen asli dan palsu, ke pasar, membawa kerugian yang sangat besar. Nanti, dia meninggal karena sakit di penjara. Bagaimana dengan kerajinan porselen curium ini? Apa yang diwakilinya? Ini adalah keahlian pewaris porselen curium Kyoto. Dia lebih tua darimu. Bakat yang bagus. Sayang sekali, bakatnya tidak berguna di jalan yang benar. Kamu, apakah kamu mengerti? Saya mengerti Tuan Qi. Bakat harus dimanfaatkan dengan baik. Bakat harus dimanfaatkan dengan baik. Xiao Yu. Lebih baik memilih hari daripada gagal. Saya awalnya ingin dalam beberapa hari membuat janji dengan Anda untuk berdiskusi secara Lao Ji dan aku ingin mengatur lelang. Ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Undang saya. Tapi, saya berada di industri batu giok. Masih baru. Kemampuan Anda untuk bertaruh pada batu. Apresiasi Qi Lao Jiao. Bisakah Anda memberi kami petunjuk tentang pelangannya? Kamu di sini. Kami yakin Anda berhak mendapatkan karir Anda sendiri. Tidak pernah. Teruslah bekerja. Bagus, saya bergabung. Saya sudah memikirkan tentang ekuitas. Saya menyumbang 40%. Kamu dan Lao Ji masing-masing 30%. Ini cukup bijaksana. Nanti, saya hanya mengikuti kedua saudara laki-laki itu. Apa saja persyaratannya? Sebutkan saja padaku. Tepat sekali. Masih kekurangan orang untuk mendekorasi. Jika Anda bebas, bantuan dengan bagian atas. Bagus, saya pasti akan pergi. Tunggu sampai kamu menyelesaikannya. Kami orang-orang tua. Aku juga akan pergi dan menghiburmu. Ketika saya datang ke kota Yunshan dari pedesaan, aku pergi ke toko perhiasan. Jangan berani berbicara keras. Sekarang, aku akan mempunyai karirku sendiri.